Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran antara Qin Mu melawan Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo yang akhirnya dimenangkan oleh Qin Mu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Begitu meninggalkan ibu kota Giok, kekuatan kuali kekacauan primordial dari istana leluhur langsung meletus. Setelah 3,5 miliar tahun disempurnakan oleh Qin Mu, kekuatan kuali kekacauan primordial bahkan mampu menghancurkan tembok kota ibu kota Giok. Ini karena ibu kota Giok merupakan material tersulit ketiga, sehingga mampu menekannya. Sekarang tanpa adanya tekanan dari ibu kota Giok, kekuatan kuali kekacauan primordial dapat dikatakan mampu menghancurkan dunia. Bahkan jika semua master aula dan praktisi Dao Istana Miluo bergandengan tangan, akan sulit bagi mereka untuk melawannya. Namun, tepat ketika kekuatan kuali asal hendak meledak, beberapa master istana di ibu kota Giok mengangkat sebuah sumur kuno dan terbang keluar, jatuh ke dalam kuali dari atas. Sumur itu adalah sumur surgawi milik Tuan Muda Taishiang. Itu adalah harta karun yang digunakan Taishiang untuk menyelamatkan praktisi Dao era alam semesta lampau. Beberapa kepala istana mencelupkan sumur surgawi ke dalam kuali asal istana leluhur. Kuali raksasa itu langsung tertembus oleh sumur kuno, dan kekuatan kuali asal pun memancar keluar. Lan Yutian, Su Shenghua, dan para makhluk lain yang mengolah sistem alam Dao Istana Leluhur berusaha sekuat tenaga untuk mendesak kekuatan Tanah Suci Agung Istana Leluhur agar meledakannya ke arah sumur surgawi dalam upaya menghancurkannya. Namun, sumur itu sangat aneh. Dengan kehancuran internal dari bencana besar, seluruh kekuatan kuali asal Istana Leluhur dilahap oleh sumur kuno. Tak sedikit pun kekuatan yang bisa digunakan untuk menghancurkan sumur itu. Aku akan menghancurkan sumur besar ini. Kaisar pendiri Qin Ye mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah sumur kuno. Ada beberapa kepala aula yang menjaga sumur kuno, dan Xu Muzai, Qin Wu, serta para praktisi Dao perdamaian abadi lainnya takut bahwa kaisar pendiri Qin Ye tidak akan sebanding dengan mereka, jadi mereka bergegas maju untuk membantu. Tiba-tiba, sebuah harta karun langka terbang keluar dari ibu kota Giok. Benda itu juga dijaga oleh beberapa master aula dan terlempar ke langit kuali kekacauan primordial. Ketika Xing An melihat ini, ia segera memimpin selusin praktisi Dao untuk menghadapi serangan itu. Harta karun aneh itu beterbangan seperti asap. Mereka terbentuk oleh kultivasi Tuan Muda kedua Wuji ketika ia mencapai Dao. Meskipun mereka adalah asap, mereka sebenarnya adalah 36 alam Dao surgawi yang dibentuk oleh ki vital kekacauan primordial, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Tuan Muda kedua Wuji tidak mampu mencap Dao Agung lubang runtuhan ke dalam kehampaan tertinggi, sehingga ia melumpuhkan kultivasi alam Dao-nya dan berjalan di jalan lubang runtuhan menuju Dao. Kultivasi alam Dao-nya adalah racun baginya, jadi ia harus melepaskannya. Namun, ia tetaplah Tuan Muda Istana Miluo, jadi kultivasi yang ia hentikan bukanlah masalah sepele. Tiba-tiba, harta karun aneh lainnya terbang keluar dari ibu kota Giok. Kepala balai Istana Miluo membawa harta karun aneh milik Tuan Muda Ji Xiao, Ling Xiao, Zhan Ji, dan Wuzong untuk menekan kekuatan kuali Chaos Origin. Jika hanya sumur surgawi, itu tidak akan mampu menekan kekuatan kuali Chaos Origin. Namun, dengan harta karun aneh milik Tuan Muda lainnya, kekuatan kuali Chaos Origin hanya dapat berputar di sekitar kuali dan tidak dapat mengancam orang lain di Istana Miluo. 6 harta karun unik tersebut menekan kekuatan kuali asal campuran. Jumlah praktisi Tao di alam damai abadi sudah jauh lebih sedikit daripada di Istana Miluo. Tanpa kuali asal campuran dan roda surgawi 6 jalur, meraih kemenangan akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Tai Shi, Xiang Jun, Si Qin, Yang Mulia Surgawi, Qin Fengqing, Hua Xuanxiu, dan yang lainnya semua menyerbu ke depan dan jatuh ke dalam kuali dalam upaya merebut beberapa harta karun unik. Sementara itu, kepala istana dan praktisi Dao dari Istana Miluo sedang menjaga 6 pusaka unik dan bertarung dengannya. Di sisi lain, Lan Yutian berkata kepada Su Shenghua, aku akan pergi ke ibu kota Giok untuk mendapatkan pusaka Chaos Tuan Muda ketujuh. Kau tetap di sini dan bertahanlah melawan mereka. Su Shenghua melihat sekeliling dan berkata, pasti ada jebakan di samping pusaka Chaos Tuan Muda, dan Istana Miluo kekurangan beberapa kepala aula. Tanganku yang luar biasa kosong, dan aku tak terkalahkan di dunia. Lan Yutian melayang ke udara dan berkata, aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Su Shenghua mengerutkan kening, lalu alisnya mengendur. Ia mendesak perahu emas untuk bergerak. Di atas perahu emas itu terdapat para peraih Dao perdamaian abadi yang tersisa, menyerbu ke arah pasukan peraih Dao yang keluar dari ibu kota Giok. Di depannya, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kota, dan buah-buah Dao memenuhi langit. Para peraih Dao yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah perahu emas. Su Shenghua melihat sosok Lan Yutian melesat melewati hutan pohon Dao dan menghilang, ia merasa sedikit lega. Keahlian Lan Yutian dalam mencuri tidak menurun, melainkan semakin hebat. Saat itu,
Saint pencuri telah membawanya untuk mencuri ke seluruh surga dan 10.000 dunia, membangun fondasi yang kuat. Tapi sekali lagi, Nanxiang Yuanjun mengatakan bahwa harta karun kekacauan Tuan Muda ditekan oleh futon Tuan Istana Miluo. Aneh, mengapa Tuan Istana Miluo tidak menekan harta karun Tuan Muda lainnya dan malah menekan harta karun Qin Mu sendirian? Sebelum Xiang Yuanjun Selatan bertransformasi menjadi Dao, ia mengatakan bahwa harta karun Qin Mu ditekan di bawah futon. Ia mengatakan itu adalah penindasan, tetapi sebenarnya ia sedang menjaga wajah Tuan Muda. Pikiran Su Xinghua sejernih cermin. Ia tahu yang ia maksud adalah bahwa harta karun Qin Mu ditekan oleh Tuan Istana Miluo. Hal ini sangat membingungkannya. 7 Tuan Muda Istana Miluo telah memurnikan 7 harta karun, tetapi Tuan Istana Miluo tidak menekannya. Hanya harta karun Qin Mu yang ditekan, dan kejadian ini mengungkapkan sesuatu yang aneh. Lan Yutian pergi untuk mencuri harta karun. Perjalanan ini sudah sangat berbahaya, jadi kuharap tidak akan ada komplikasi. Namun, yang paling merepotkan adalah dia idiot di jalanan. Ibu kota Giok sangat besar. Lan Yutian melewati pasukan praktisi Dao dan hutan pohon Dao. Samar-samar ia bisa melihat beberapa praktisi Dao mencoba mencap Dao agung mereka di kehampaan tertinggi. Pengadilan leluhur awalnya disegel oleh Qin Mu, dan bahkan kehampaan tertinggi telah diubah oleh lautan kekacauan. Kini setelah ibu kota Giok telah lama meninggalkan istana leluhur, hal itu memberi para praktisi Dao ini kesempatan untuk mencap kehampaan tertinggi mereka. Alasan mengapa para praktisi Dao dari kedamaian abadi lebih kuat daripada para praktisi Dao dari Istana Miluo bukan hanya karena kedamaian abadi telah menciptakan banyak Dao Agung pasca Natal melalui reformasi kedamaian abadi, tetapi juga karena para praktisi Dao dari Istana Miluo belum menyelesaikan Dao mereka. Mereka telah menyelesaikan Dao mereka di alam semesta masa lalu dan belum menyelesaikan Dao mereka di zaman ke-17. Jika mereka dapat mencap Dao Agung mereka di kehampaan tertinggi, mereka dapat menjadi praktisi Dao yang sempurna, dan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Pada saat itu, kedamaian abadi tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Aku harus segera menemukan harta karun unik kekacauan milik Tuan Muda. Ia diliputi kecemasan, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya dan menjaga hati Dao-nya tetap tenang. Ibu kota Giok sangat luas, dan terdapat banyak rahasia di kota suci ini. Bahkan bisa dikatakan lebih besar dari istana leluhur. Tidak akan mudah untuk menemukan harta karun unik yang disembunyikan oleh Tuan Istana Miluo. Hati Lan Yutian sedikit tergerak. Jika aku melakukan pencarian selangkah demi selangkah, aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Cara termudah adalah meminta para penguasa istana yang menunggu untuk menyergapku untuk membantuku mencarinya. Selama aku menemukan mereka, aku akan dapat menemukan lokasi harta karun itu. Saat memikirkan hal ini, ia menarik auranya. Tiba-tiba, tubuhnya berbalik dan kemampuan ilahi berhamburan ke segala arah. Mudah bagiku untuk tersesat. Membiarkan para master istana membimbingku adalah cara terbaik. Kemampuan ilahinya diam dan tidak mengeluarkan aura apapun. Hanya ketika ia melewati istana-istana kuno di kota, ia tiba-tiba mengeluarkan sedikit aura. Hanya dengan cara ini ia dapat memancing ular keluar dari lubangnya dan membiarkan para master istana yang bersiap menyergapnya melepaskan diri. Dengan sangat cepat, kemampuan ilahinya terbang melewati lebih dari separuh istana di kota. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyambar di aula besar dan kemampuan ilahi yang dilewati Lan Yutian langsung lenyap. Itulah tempatnya. Lan Yutian melompat dan langsung menuju aula besar. Tepat saat ia hendak mencapai bagian depan aula, kecepatannya tiba-tiba melambat, seolah-olah ia sedang berjalan santai. Ia menaiki tangga dengan santai dengan ekspresi acuh tak acuh dan berjalan menuju aula. Rekan Taois Lan. Di aula, kepala aula Huadu berdiri menyambutnya. Ketika Lan Yutian melangkah masuk ke aula besar, ia juga kebetulan keluar dari aula dengan senyum di wajahnya. Ia berkata dengan santai, "Kau pintar dan cerdik, tetapi kau masih terjebak. Ini bukan tempat di mana harta karun aneh Tuan Muda Qin Mu disembunyikan, tetapi aula Huaduku. Aku melihat rekan Taois menyelidiki dan memancing ular keluar dari lubangnya, jadi aku mengikuti jebakan dan memancingmu ke sini. Apakah rencana ini brilian?" Lan Yutian tersenyum dan berkata, "Brilian." Rekan Taois, karena harta karun aneh Tuan Muda Hundun tidak ada di sini, lalu di mana ia disembunyikan? Kepala istana Huadu tersenyum dan berkata, "Itu ditekan di aula anak Poid." Lan Yutian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah saya bertanya di mana aula anak Poid?" Kepala istana Huadu berkata, "Namanya aula anak Poid, jadi wajar saja jika terletak di jalan kehampaan. Tidak ada anak Poid, mungkinkah rekan Taois itu tidak tahu?" Lan Yutian tiba-tiba berkobar dan melangkah maju. Sebuah istana leluhur menyelimutinya, dan aula Dao berdiri di tengah istana leluhur. Puluhan ribu Dao Agung berputar di sekelilingnya, dan dengan satu gerakan, ia melepaskan kemampuan ilahi agung dari segudang Dao yang kembali menjadi satu. Kepala istana Huadu mengangkat tangannya untuk menangkis. Ekspresinya berubah drastis.
Ia tidak dapat menangkis kekuatan serangan Lan Yutian. Pada saat ini, 4 kepala istana lainnya berjalan keluar dari aula harta karun di belakangnya. 5 kepala istana bergandengan tangan dan akhirnya menangkis serangan Lan Yutian. Lan Yutian tersenyum. Jalan Wuyu, aula Zishu, di sini. Pergi. Pohon dunia di belakangnya menjulang tinggi, mengalirkan cahaya dan warna-warni. Buah dao muncul satu demi satu, dan buah 5 jalur bersinar terang. Dao agung dari 5 master aula tak bisa diam di kehampaan. Dan meskipun kekuatan sihir mereka meletus, mereka tetap tak mampu menghentikannya, mereka terus mundur, takjub tak terlukiskan. Lan Yutian hanyalah Qin Mu lainnya, dan kultivasinya telah lama melampaui para master aula. Tentu saja, kemampuannya masih kalah dari Qin Mu, tetapi jalur serangan Raja Tirani ini telah mengungkapkan keagungan tak tertandingi yang tak kalah hebat. Jika ini hanya aula Huadu, maka 5 master aula tak perlu berkumpul di sini. Karena kalian berlima telah berkumpul, disinilah harta karun unik kekacauan milik Tuan Muda berada. Lan Yutian menerobos masuk ke aula, dan ekspresi kelima master aula berubah drastis. Mereka buru-buru memanggil aula harta karun mereka sendiri, dan satu demi satu, mereka terbang mendekat. Aura 5 master aula melonjak tajam, dan mereka mengepung Lan Yutian di tengah aula. Namun, mereka tak berani lengah, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Aura Lan Yutian semakin kuat, dan keanggunannya semakin menonjol. Saat ini, ia bukanlah dirinya sendiri, melainkan guru surgawi Yu. Tatapannya menyapu seluruh istana dan melihat sebuah sajadah diletakkan di kursi utama istana. Ada juga sajadah lainnya. Jumlahnya banyak. Seharusnya ini adalah tempat di mana penguasa istana Miluo mewariskan daonya. Sajadah di kursi utama itu bagaikan benang sutra yang melayang ke atas. Ada banyak jalur, dan di antara benang sutra tersebut, terdapat rune kekacauan primal yang berubah menjadi cahaya ungu yang mengalir tanpa henti. Dan di bawah sajadah itu, tampak ada tonjolan yang seolah menyembunyikan sesuatu. Sosok Lan Yutian melintas, dan kelima orang Huadu terkejut. Mereka semua menyerangnya, tetapi kelimanya meleset. Kecepatan Lan Yutian tak terbayangkan, menyebabkan kelima orang itu saling bertabrakan dengan kemampuan ilahi masing-masing, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Mereka berlima menarik kekuatan mereka, tetapi Lan Yutian sudah datang ke sajadah dan mengambilnya. Mereka berlima terkejut dan marah. Tiba-tiba, Lan Yutian berseru pelan. Mereka berlima menoleh dan juga berseru pelan. Mereka melihat tidak ada apa-apa di bawah sajadah. Kemudian, tatapan mereka berlima dan Lan Yutian tertuju pada sajadah itu. Karena tidak ada harta karun di bawah futon, harta karun itu pastilah futon milik kepala istana Miluo. Mungkinkah futon ini diberikan kepada kepala istana Miluo oleh Tuan Muda ke-7? Semua orang bingung. Huadu dan para kepala aula lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa meskipun Tuan Muda Hun Dun adalah yang terakhir dari 7 Tuan Muda, dialah yang tertua. Di zaman pertama alam semesta, Tuan Istana Miluo telah melihat Tuan Muda ke-7. Mungkin futon ini benar-benar diberikan kepada kepala Istana Miluo oleh Qin Mu. Reputasi buruk Qin Mu di masa lalu langsung membuat mereka memikirkan sesuatu yang buruk. Tuan Muda ke-7 yang memberikan futon ini kepada guru pasti telah meminjam Dao Agung Guru untuk menyempurnakan futon ini menjadi harta karun tertinggi. Letakkan futonnya. Mereka berlima bergegas mendekat, dan Lan Yutian mengangkat futon untuk menghadapi serangan 5 kepala aula. Dia benar-benar ingin melihat kekuatan harta karun ini. Futon dirobek-robek oleh kelima penguasa istana dan berubah menjadi gumpalan energi chaos. Huadu dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat gumpalan energi chaos jatuh ke tanah dan tercengang. Pada saat ini, massa energi chaos jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Energi chaos tersebut memadat dan berubah menjadi harta karun lain, harta karun chaos milik Tuan Muda ke-7. Mata Huadu dan yang lainnya berkedut. Futon itu memang harta karun yang diberikan Tuan Muda ke-7 kepada Tuan Istana Miluo. Tujuannya memang untuk menggunakan Dao Agung Tuan Istana Miluo untuk memurnikan harta karun itu. Namun, proses pemurnian harta karun dan metode pemurniannya benar-benar berbeda. Hanya dengan menghancurkan futon, harta karun itu akan benar-benar dimurnikan. Dengan kata lain, Qin Mu tidak pernah memurnikan harta karun aneh ini. Orang-orang yang memurnikannya adalah para penguasa Istana Miluo, Tuan Aula Huadu, dan yang lainnya. Qin Mu hanya menggunakan tangan mereka untuk memurnikan harta karun ini untuk dirinya sendiri. Di ibu kota Giok, legenda guru yang menekan harta karun aneh milik Tuan Muda ke-7 dan menyembunyikan harta karun anehnya di bawah sajadah kemungkinan besar disebarkan oleh Tuan Muda ke-7 sendiri. Mereka berlima langsung memahami sebab dan akibat dari masalah ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat bola ki yang kacau diserap oleh harta karun itu, dan harta karun aneh milik Tuan Muda ke-7 akhirnya terungkap. Energi kekacauan primal menghilang, dan yang menyambut mata semua orang adalah sebuah lampu kuno. Lampu itu hanyalah sebuah lampu minyak biasa, dan di bawahnya terdapat sebuah mangkuk kecil. Ada sedikit minyak bening di dalam mangkuk tersebut, dan terdapat sumbu di tepinya. Namun, lampu ini belum dinyalakan,
dan minyaknya pun tampaknya tidak banyak. Mata Huadu dan 6 kepala aula lainnya berbinar, dan mereka tiba-tiba menyerbu ke arah lampu minyak itu. Tepat saat mereka menyerbu, Lan Yutian telah merebut lampu minyak itu. Kepala aula Huadu buru-buru berhenti, tetapi ketika ia melihat keempat kepala aula masih menyerbu ke arah Lan Yutian, ia buru-buru berteriak, "Jangan pergi! Cepat mundur!" Sosoknya mundur, tetapi keempat kepala aula sudah tidak punya waktu untuk mundur. Ketika Lan Yutian memegang lampu minyak di telapak tangannya, lampu itu sudah menyala secara otomatis. Cahaya dari lampu itu berwarna ungu yang aneh, dan dalam waktu singkat, cahaya ungu itu telah menerangi seluruh aula. Kepala aula Huadu telah mundur ke pintu masuk aula. Ketika ia diterangi oleh cahaya ungu itu, ia langsung merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah sepenuhnya diterangi oleh cahaya itu. Seolah-olah semua jalan, keterampilan, dan seni ilahinya telah sepenuhnya terlihat. Ia tercengang dan segera meninggalkan aula. Dengan sekilas pandang, ia merasa bahwa bentuk api itu sangat aneh. Itu seperti mata jahat ungu dengan puluhan pupil. Alasan mengapa itu disebut mata jahat adalah karena pupil ungu itu vertikal, seperti mata vertikal di jantung alis Kinmu. Namun, pupil dan pusat api memiliki total 41 lapisan, dan warna pupilnya ungu, api di tengahnya kacau. Ketika diterangi cahaya, seolah-olah mata jahat ungu telah melihat semua jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Tak ada satu rahasia pun yang perlu dibicarakan. Saat kepala aula Huadu melangkah keluar dari aula, keempat kepala aula di aula tiba-tiba menjerit serempak. Kemudian, tak ada lagi suara. Hati kepala aula Huadu terasa seperti dipelintir pisau, tetapi ia tak berani tinggal lebih lama lagi. Ia bersiul ke kejauhan. Sementara itu, di aula, Lan Yutian memegang lampu minyak di tangannya dan menatap kosong ke arah nyala lampu. Pemandangan yang baru saja terjadi sungguh aneh. Lampu minyak menyala, dan nyala lampu itu seperti mata jahat dari mata jahat bermata ungu. Mata itu benar-benar berputar satu putaran dalam cahaya, dan tatapannya jatuh pada tubuh keempat kepala aula satu demi satu. Keempat Hallmaster hampir bersamaan diterangi oleh mata jahat dalam cahaya tersebut. Dao agung di tubuh keempat Hallmaster dengan cepat berubah menjadi asap hijau, bahkan pohon Dao, buah Dao, dan istana berharga mereka pun berubah menjadi asap hijau. Keempat Hallmaster hanya sempat menjerit memilukan sebelum mereka langsung menguap di hadapannya. Aneh. Sungguh aneh. Lan Yutian berteriak dan hampir melempar lampu itu. Ketika lampu itu bersinar, ia bahkan bisa melihat segala sesuatu tentang keempat penguasa istana melalui api. Kemampuan ilahi mereka, seni Dao, pohon Dao, buah Dao, dan kuil Dao semuanya hancur menjadi rune terkecil, seolah-olah hancur menjadi partikel terkecil. Namun, ia tidak menyangka mata jahat di dalam lampu akan begitu mengerikan ketika bersinar. Lampu saudara digunakan untuk mencuri konotasi Tao dari penguasa istana-istana Miluo untuk mengubahnya menjadi minyak lampu ketika beliau berceramah di sini. Itu digunakan untuk mencuri keindahan ajarannya untuk mengubahnya menjadi sumbu dan menggunakan Dao kekacauannya untuk mengubahnya menjadi mata jahat. Lan Yutian dengan hati-hati memeriksa minyak lampu dan melihat bahwa keempat penguasa istana telah terbunuh oleh mata jahat. Sebagian kecil minyak lampu juga telah dikonsumsi, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika penguasa istana-istana Miluo menyampaikan Dao, baik penguasa istana-istana Miluo, penguasa istana, maupun Tuan Muda, tak satu pun kekuatan supernatural dan teknik Dao mereka yang mampu melampaui penguasa istana-istana Miluo. Oleh karena itu, ketika cahaya lampu menyinari mereka, tak ada lagi rahasia yang bisa dibicarakan. Namun, minyak lampu terbatas, jadi lampu ini tidak bisa menyala terlalu lama. Aku harus berurusan dengan 6 harta karun agung lainnya sebelum minyak lampu habis. Tapi, ia segera meninggalkan aula dan langsung menuju kuali asal istana leluhur. Tapi, bisakah lampu ini menandingi 6 harta karun agung itu? Lampu minyak memang harta karun, tetapi harta karun seperti sumur surgawi, awan ungu, penjara agung, dan cermin gema juga merupakan harta karun yang disempurnakan oleh Tuan Muda Istana Miluo. Apakah lampu minyak itu mampu berurusan dengan 6 harta karun agung ini adalah sesuatu yang Lan Yutian tidak yakin untuk melakukannya. Ketika Lan Yutian memasuki kuali asal istana leluhur, ia melihat Su Shenghua memimpin para praktisi perdamaian abadi untuk melawan pasukan praktisi istana Miluo. Adapun 6 harta karun agung yang langka, juga terjadi pembantaian. Kekuatan 6 harta karun langka telah sepenuhnya menekan kekuatan kuali asal istana leluhur, membuatnya tak mampu melepaskan sedikit pun kekuatannya. Tak hanya itu, para kepala balai dan praktisi istana Miluo berkumpul di samping 6 harta karun langka tersebut. Kekuatan 6 harta karun langka menyebar ke segala arah, menewaskan kaisar pendiri, Qin Fengqing, dan yang lainnya hingga mereka berlumuran luka. Sumur surgawi Tuan Muda tertua adalah yang terkuat. Tak hanya menembus kuali asal, tetapi juga membuat lubang besar di seluruh istana leluhur. Sumur itu bahkan menggantung tinggi di tengahnya, lurus ke atas dan ke bawah seperti tornado raksasa, mengaduk angin dan awan,
membuat pintu masuk istana leluhur semakin membesar. Kekuatan kuali asal istana leluhur dalam radius 10.000 km sepenuhnya diserap oleh sumur ini. Sumur ini adalah harta karun yang telah menembus kesengsaraan kehancuran. Dari luar, tampak seolah-olah tidak memiliki benda fisik. Mustahil untuk mengetahui terbuat dari apa, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Kaisar pendiri dan yang lainnya membunuh dan berusaha mencapai sisi sumur, lalu bertempur di sekitarnya, melawan para pencapai Dao dan Master Aula Istana Miluo. Di sampingnya, para peraih Dao kedamaian abadi akan terhempas ke dalam sumur dari waktu ke waktu. Mereka akan menjerit keras dan jatuh ke dalam sumur, terjerumus ke dalam kesengsaraan kehancuran alam semesta masa lalu. Kaisar pendiri juga berada dalam bahaya, dan ia bisa terhempas ke dalam sumur kapan saja. Di sisi lain, kepulan asap ungu milik Tuan Muda kedua sedang mengamuk di langit. Para kepala aula istana Miluo berdiri di atas kepulan asap ungu dan datang dan pergi bagai angin. Kepulan asap ungu adalah harta karun yang dibentuk oleh alam Dao Surgawi ke-36 milik Tuan Muda kedua Wuji. Dari waktu ke waktu, angin panas dan keheningan akan berhembus. Gelombang panas dan keheningan akan berhembus melewati dan mengikis langit dan tanah istana leluhur, menghancurkan kekuatan kuali asal istana leluhur. Xing An memimpin para praktisi Eternal Peace untuk menyerbu ke dalam asap, hampir semua orang di sekitarnya tewas dalam asap, dan tubuh fisik Xing An hancur satu demi satu. Kekuatan penjara agung, cermin gema, dan harta karun lainnya juga sangat mengerikan. Bahkan para Master Aula Eternal Peace pun tak mampu menahannya, apalagi para praktisi Dao. Gunung dan sungai kuali asal istana leluhur hancur berkeping-keping, dan senjata berat pertama yang telah disempurnakan selama 3,5 miliar tahun dapat dihancurkan kapan saja di bawah serangan 6 harta karun unik yang agung. Lan Yutian membawa lampu minyak dan terbang menuju harta karun unik terdekat. Harta karun unik itu disempurnakan oleh Tuan Muda ke-6, Janji. Setelah diangkat oleh kepala aula dan praktisi Dao Istana Miluo, harta karun itu menjadi seperti rantai. Rantai-rantai itu mengembang seperti naga hitam dengan duri tulang di sekujur tubuhnya, melesat menembus gunung dan sungai istana leluhur, menembus kuali asal istana leluhur. Tubuh para naga hitam itu bergoyang, dan duri tulang serta tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka menghancurkan pohon Dao, menembus buah Dao, dan menghancurkan langit agung istana leluhur. Mereka tidak menemui perlawanan apapun. Bahkan ada Master Aula dan peraih Dao dari istana Miluo yang berdiri di belakang naga hitam, membunuh para ahli perdamaian abadi dengan penuh penderitaan. Lan Yutian mendesak lampu minyak, hatinya dipenuhi kecemasan. Apakah lampu minyak ini dapat mengalahkan harta karun unik Tuan Muda ke-6 Janji? Apakah perdamaian abadi menang atau kalah? Semuanya tergantung pada satu langkah ini. Cahaya lampu minyak tiba-tiba bersinar terang, menjadi sangat menyilaukan. Cahaya ungu bersinar ke segala arah, dan nyala api itu tampak menjadi sangat besar, seperti obor yang telah diperbesar miliaran kali. Lan Yutian melihat ke balik api dan melihat bahwa mata jahat dengan pupil ungu juga telah menjadi sangat besar. Di antara 40 lapisan pupil ungu, mata jahat kekacauan perlahan berputar dan bersinar ke arah rantai naga hitam. Di langit dan di tanah, rantai naga hitam saling bersilangan dan terjalin, terus-menerus menghancurkan kuali asal istana leluhur. Tiba-tiba, naga hitam itu hancur di bawah cahaya dan berubah menjadi gumpalan asap hijau. Kaki para empu istana dan praktisi Dao yang berdiri di punggung naga hitam menjadi kosong dan mereka semua jatuh. Namun, mereka disinari oleh mata jahat bermata ungu dan langsung menguap, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Sayang sekali minyak lampunya. Lan Yutian terkejut sekaligus senang, tetapi ia juga merasa kasihan pada minyak lampu itu. Ia segera menarik kembali kekuatan sihirnya dan melihat bahwa minyak lampu di dalam mangkuk sudah jauh berkurang. Minyak lampu itu sebenarnya tidak banyak. Sekarang, ia tidak khawatir tentang kekuatan lampu ini, tetapi ia khawatir apakah minyak lampu itu cukup untuk menangani 5 harta karun besar lainnya. Menggunakan lampu ini untuk membunuh para empu istana dan praktisi Dao Istana Miro memang mudah, tetapi minyak lampu itu tidak cukup untuk membunuh semua empu istana dan praktisi Dao. Minyak itu hanya bisa digunakan untuk menangani harta karun Tuan Muda Istana Miro. Sungguh sayang menyia-nyiakan minyak lampu untuk para empu istana dan praktisi Dao Istana Miluo. Ia segera mengangkat lampu minyak dan mengejar harta karun aneh berikutnya. Pada saat itu, empu istana Huadu memimpin banyak praktisi Dao untuk membunuhnya dan menghalangi jalannya. Jelas bahwa kepala istana Huadu telah menyadari betapa pentingnya lampu minyak itu dan memikirkan inti permasalahannya. Meskipun ia takut mati di bawah kekuatan aneh lampu minyak itu, jika ia bisa menghabiskan semua minyak di dalam lampu minyak itu, perdamaian abadi takkan mungkin diraih. Lan Yutian sedang terburu-buru dan berjuang mati-matian untuk melindungi lampu minyak. Namun, semakin banyak praktisi Tao yang bergegas dan menjebaknya. Bahkan semakin banyak praktisi Tao yang bergegas, jelas berencana mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung. Pada saat itu, sekuntum teratai muncul di kehampaan. Su Shenghua melangkah selangkah demi selangkah,
satu bunga demi satu bunga, dan satu istana leluhur. Ia menyerbu ke dalam pertempuran dan berkata dengan suara berat, "Aku akan menghalangi mereka, kalian cepat hancurkan harta karun lainnya." Su Shenghua menghalangi Huadu dan yang lainnya, memungkinkan Lan Yutian untuk mengatur napas dan segera melarikan diri. Tak lama kemudian, penjara besar, asap beterbangan, dan cermin supernatural semuanya hancur di bawah cahaya lampu minyak. Tekanan pada praktisi Tao perdamaian abadi sangat berkurang, tetapi setelah pertempuran ini, mereka juga menderita banyak korban. Gunung dan sungai kuali asal istana leluhur hancur. Melihat ke sekeliling, semuanya berantakan. Minyak dalam lampu minyak di tangan Lan Yutian tak berdasar. Hati Lan Yutian mencelos saat ia bergegas menuju harta karun terakhir, sumur surgawi. Sumur surgawi itu semakin membesar. Saking besarnya, kuali asal mula kekacauan istana leluhur runtuh. Di bawah kuali asal mula kekacauan itu, terjadi kehancuran yang dahsyat. Gunung dan sungai istana leluhur jatuh ke dalam sumur. Kekuatan harta karun tertinggi Tuan Muda tertua sungguh mengejutkan. Lan Yutian mengaktifkan sisa minyak lampu, dan cahaya lampu pun menyinari sumur surgawi yang semakin membesar. Cahaya lampu menyinari sumur surgawi. Kemanapun mata jahat bermata ungu bersinar, sumur surgawi itu terus-menerus hancur dan berubah menjadi asap hijau yang melayang pergi. Namun, sumur besar itu terus membesar, membuat hati Lan Yutian mencelos. Sumur surgawi membesar seiring mata jahat bermata ungu menghancurkan sumur surgawi. Ia sungguh tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Akhirnya, minyak lampu habis, dan cahayanya perlahan meredup. Sumbu lampu pun semakin lama semakin redup. Lan Yutian panik. Tanpa sumbu, apa gunanya lampu ini? Ya, lampu ini dapat menerangi misteri semua orang dan benda. Sebelum cahayanya padam, aku dapat mengamati semua rahasia sumur surgawi. Ia segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap sumur surgawi melalui cahaya. Di dalam cahaya, sumur surgawi itu adalah rune kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya. Ada perubahan tak berujung, terus-menerus muncul dengan sendirinya. Lan Yutian menghafal dengan gila-gilaan, tetapi sumbu lampu padam, dan cahayanya perlahan-lahan padam. Aku bisa mengingatnya. Aku bisa memahami semua misteri sumur surgawi. Aku tidak akan pernah melupakan perubahan-perubahan itu. Aku dapat menemukan kekurangan-kekurangan di dalam sumur surgawi. Lan Yutian berteriak keras dan memejamkan matanya erat-erat. Ia membekas dalam benaknya proses miliaran rune kekacauan primordial yang berubah di sumur surgawi. Benar, sumur surgawi bisa diblokir. Tiba-tiba, ia membuka mata dan bersorak dalam hati. Saat itu, ia melihat cacat di sumur surgawi dan segera membuang mangkuk kecil lampu minyak. Mangkuk kecil itu bersiul ke dalam sumur. Lan Yutian juga terbang ke dalam sumur saat itu dan mengikuti mangkuk kecil itu dari dekat. Tepat saat mangkuk kecil itu akan jatuh ke dalam malapetaka kehancuran, tubuh Lan Yutian bergetar. Lengan yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah keempat dinding sumur surgawi ke segala arah, mengunci rune kekacauan primordial. Sirkulasi rune sumur surgawi segera berhenti sejenak. Pada saat yang sama, mangkuk kecil itu mengembang dan tertancap di dasar sumur. Sumur surgawi itu langsung berhenti berfungsi. Kaki Lan Yutian lemas, dan ia jatuh ke dasar mangkuk, menangis bahagia. Lan Yutian duduk di dalam sumur dan melihat bahwa sumur surgawi masih melawan mangkuk lampu. Kepala istana dan para praktisi Tao Istana Miluo masih menggunakan sumur surgawi untuk mencoba mendorong mangkuk lampu keluar dari dasar sumur surgawi. Mangkuk lampu tersangkut di dasar sumur dan terus berguncang. Sumur surgawi tidak dapat melakukan apapun pada mangkuk lampu untuk sementara waktu. Namun, Lan Yutian hanya menemukan cacat sementara pada sumur surgawi. Ia tidak memecahkan sumur surgawi. Mangkuk lampu menekan kekuatan sumur surgawi, tetapi juga akan menyebabkan kekuatan sumur surgawi terakumulasi semakin kuat. Suatu hari, ia akan melampaui batas mangkuk lampu dan menghancurkan mangkuk lampu berkeping-keping. Fondasi Istana Miluo masih kuat. Jika bukan karena peringatan Dewa Nansiang Purba dan memberitahu kita tentang 7 harta karun agung, kedamaian abadi akan lengah dan akan musnah sepenuhnya. Dia dan Su Shenghua adalah orang-orang dengan bakat terbaik dalam kedamaian abadi, tetapi tak satu pun dari mereka mampu memurnikan harta karun seperti milik Tuan Muda. Orang yang mampu mengelola harta karun Istana Miluo pada akhirnya adalah harta karun Istana Miluo. Fondasi seperti itu, kedamaian abadi masih jauh dari kata tertandingi. Di mulut sumur surgawi, pertempuran para praktisi Dao masih berlangsung. Lan Yutian membangkitkan semangatnya dan merangkak keluar dari sumur. Hanya masalah waktu sebelum sumur surgawi menembus mangkuk lampu. Dia harus menyeret tubuhnya yang masih berguna untuk bertarung dengan kepala aula para praktisi Dao Istana Miluo. Jika dia tidak bisa menghancurkannya, maka dia harus mengandalkan rahasia sumur surgawi yang telah dilihatnya dalam cahaya terakhir untuk memikirkan cara menembus sumur surgawi dan menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Namun, tanpa mangkuk cahaya, mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak. Sosok Qin Mu muncul di depan matanya saat dia berpikir dalam hati.
Menghadapi harta karun tak biasa milik 6 tuan muda Istana Miluo, para praktisi Dao perdamaian abadi telah menderita banyak korban, sementara Qin Mu adalah 2 tuan muda Istana Miluo. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya situasi ini. Di permukaan salah satu dari 16 sungai kekacauan yang berputar di sekitar Istana Miluo, ekspresi tuan muda Ling Xiao tampak serius. Selama beberapa hari terakhir, seni ilahi tuan muda Zi Xiao terus-menerus datang dari kabut kekacauan untuk menyerangnya, luka-luka juga muncul di tubuhnya. Namun, yang membuat hatinya berat bukanlah luka-luka di tubuhnya, melainkan perubahan dalam seni ilahi jalur pedang tuan muda Zi Xiao. Seni ilahi jalur pedang tuan muda Zi Xiao masih kuat, tetapi Ling Xiao masih bisa merasakan perubahan kecil di hatinya dari perubahan seni ilahi jalur pedang tuan muda Zi Xiao. Perubahan di hatinya akan tercermin dalam detail-detail kecil seni ilahi. Meskipun kekuatan seni ilahi tidak akan berubah, riak-riak di hati daonya masih akan memengaruhi kesempurnaan keterampilan daonya. Kemampuan tuan muda Zi Xiao tidak lebih lemah darinya, tetapi hati daonya kurang. Selain itu, Qin Mu adalah monster yang pandai mengendalikan hati orang, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan tuan muda Zi Xiao. Si tua ketujuh menggunakan metode aneh untuk mengganggu hati Dao si tua keempat. Metode ini telah secara halus memengaruhi hati Dao si tua keempat sejak mereka bertukar pukulan. Hanya saja dia tidak menunjukkannya sebelumnya, tetapi sekarang mulai terlihat. Hatinya menjadi semakin berat. Qin Mu seharusnya menggunakan jalur kesadaran ilahi atau jalur reinkarnasi untuk perlahan memengaruhi tuan muda Zi Xiao. Selain seni ilahi yang terlihat, dia seharusnya menggunakan kesadaran ilahi yang tak terlihat atau seni ilahi reinkarnasi untuk menyerang hati Dao tuan muda Zi Xiao. Pengaruh semacam ini sangat lambat pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, pengaruhnya secara bertahap meningkat. Lebih lanjut, kemampuan si tua ketujuh tidak dapat dibandingkan dengan si tua keempat. Secara logika, si tua ketujuh pasti akan kalah dengan sangat cepat, tetapi si tua ketujuh bisa bertahan begitu lama, yang berarti kemampuan si tua ketujuh terus meningkat. Dia? Sudut matanya bergetar saat ia mengingat catatan kuno yang ditinggalkan tuan muda pertama di gudang Dao Istana Miluo. Semua orang di Istana Miluo, termasuk tuan Istana Miluo, telah mewariskan teknik Tao dan kemampuan ilahi mereka masing-masing dalam kanon Tao. Tuan muda pertama juga telah mewariskan buku-bukunya sendiri, dan banyak orang telah membacanya sebelumnya. Setelah tuan Istana Miluo membaca buku-buku tuan muda pertama, ia terdiam cukup lama. Ia memberitahu mereka bahwa buku-buku tuan muda pertama begitu mendalam sehingga ia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Tuan muda Ling Xiao juga telah membolak-balik buku-buku itu, tetapi ia sama sekali tidak dapat memahaminya. Tuan Istana Miluo memberitahu mereka bahwa kata-kata dalam buku-buku itu ditulis menggunakan Dao Hundun, dan runing Dao Hundun disebut Yuan. Rune-rune itu melampaui rune kekacauan primordial. Jika Tuan Muda Hundun dapat menyempurnakan Yuan sepenuhnya, maka ia akan mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat ia capai. Namun, jalan ini sangat sulit. Ia tidak berpikir ada orang yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Saat itu, Tuan Muda Ling Xiao dan yang lainnya tidak menyadari betapa mengerikannya Yuan. Masing-masing dari mereka memiliki pencapaian unik mereka sendiri, pencapaian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa Istana Miluo. Mereka berpikir bahwa Yuan kekacauan primal milik Tuan Muda mirip dengan jalan tertinggi Tuan Muda kedua dan jalan pedang milik Tuan Muda keempat. Sekarang, tampaknya pemikiran mereka saat itu kurang lebih naif. Pujian Master Istana Miluo untuk Yuan mungkin merupakan pujian untuk jalur kekacauan primal yang telah sepenuhnya melampaui jalur kekacauan primordial. Mustahil bagi saudara ketujuh saat ini untuk sekuat itu, tetapi di bawah bimbingan saudara keempat, dia perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Dia menangkis gelombang gerakan pedang lainnya dan melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukan di mana Istana Miluo berada. Cahaya pedang berkelap-kelip di Istana Miluo. Tuan Muda Zi Xiao menusuk Qin Mu dengan pedangnya, dan Qin Mu tiba-tiba mendengar suara sitar. Itu adalah suara sitar mendiang istrinya. Suara sitar itu bukanlah seseorang yang memainkan lagu pencapaian Dao Zi Xiao, tetapi berasal dari hati Daonya. Bahkan jika dia tidak ingin mendengarkannya, dia tidak dapat menangkisnya. Qin Mu pasti memiliki beberapa teknik atau seni ilahi yang dapat menyerang kelemahan hati Daonya dan membangkitkan kerinduannya pada mendiang istrinya. Dalam pertarungan hidup mati ini, ia berusaha sekuat tenaga agar hati Daonya tidak terpengaruh, tetapi tetap saja terpengaruh. Ia menggunakan lagu Dao istrinya untuk mencapai Dao. Lagu ini telah tertanam kuat dalam teknik Dao hati Daonya. Ia bisa saja memotong kekurangan di hati Daonya, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, lonceng berbunyi. Tepat saat lagu sitar di hati Daonya berdentang, lonceng alam semesta menghantam tubuhnya. Zi Xiao mengerang dan jatuh terlentang. Ia terlempar keluar dari Istana Miluo dan mendarat di Sungai Panjang Kekacauan. Ia hendak kembali ke Istana Miluo dengan susah payah ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ia menundukkan kepala dan menatap ke dalam sungai. Ia melihat istrinya. Sungai Panjang ini adalah kehancuran zaman ke-10.
Ia melihat bahwa di sungai panjang itu, ia terobsesi dengan pedang dan telah jatuh ke dalam kegilaan. Ia telah mengabaikan istrinya. Namun, istrinya selalu berada di sisinya, merawatnya. Ia telah mengabdikan seluruh tubuh dan pikirannya untuk mempelajari 23 gaya pedang. Ia bahkan merasa bahwa istrinya menjadi lebih menyebalkan dari sebelumnya. Ia adalah penghalang di jalan menuju kesuksesannya. Berkali-kali, ia menganiaya istrinya, memaki-makinya, dan mencoba mengusirnya, bahkan mencoba membunuhnya. Namun, istrinya tetap tidak meninggalkannya. Ia masih memahaminya, mencintainya, dan berusaha membantunya mencapai Dao. Ia terlalu lambat. Karena terobsesi dengan pedang, ia mengabaikan perhatian dan cinta istrinya. Ia juga mengabaikan kehancuran yang mendekat. Namun, istrinya merasakannya. Ia merasa bahwa Zixia tidak akan mampu mengatasi kehancuran dan akan mati karenanya. Oleh karena itu, di tahun-tahun menjelang kehancuran, ia mengabdikan jiwa dan raganya untuk membantu Zixia mencapai Dao. Namun, ia tidak pernah memikirkan bagaimana ia akan mengatasi kesengsaraan yang menghancurkan. Ia akhirnya menciptakan nyanyian awan ungu untuk mencapai Dao. Nyanyian Dao menjadi suara terakhir dan membantu awan ungu mencapai Dao. Setelah awan ungu mencapai Dao, kesengsaraan yang menghancurkan pun turun. Barulah ia menyadari pengorbanan istrinya. Pedangnya yang ekstrim telah berubah menjadi emosi yang ekstrim, dan ia mati-matian berusaha melindungi istrinya dari kesengsaraan yang menghancurkan. Namun, sudah terlambat. Istrinya tidak mampu mengatasi kesengsaraan kehancuran ini. Meskipun ia memiliki bakat yang menantang surga dan dapat membantu Zixia mencapai Dao dan menjadi calon tuan muda keempat Istana Miluo, ia tidak mampu melindungi hidupnya sendiri selama kesengsaraan kehancuran. Selama masa kesengsaraan kehancuran, mereka telah melewati saat-saat terakhir mereka, saat-saat terakhir kehangatan mereka. Zixia berdiri di permukaan sungai dan menyaksikan pemandangan ini. Ini adalah kesengsaraan yang tak mampu dilawan oleh hati taunya. Ia mendarat di langit di atas kiamat zaman ke-10 dan menyadari bahwa semua upaya dan perjuangannya selama kiamat tak mampu menyelamatkan istrinya. Qin Mu mendarat di permukaan sungai dan tidak bergerak. Ia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, Zixia mengalihkan pandangannya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tujuh tua, kau mengirimku ke sini dengan harapan hati Taoku akan runtuh. Kalau begitu kau salah. Aku datang ke sini hanya untuk memperkuat hati Taoku. Aku harus mengalahkanmu agar bisa menyelamatkan istriku di masa depan. Karena itu, aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini." Tatapan Qin Mu tertuju pada Zixiao dan Zixiao yang berpelukan di tengah kesengsaraan kehancuran zaman ke-10. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak keempat, apa kau pikir aku menggunakan seni ilahi untuk memengaruhi hati Daomu? Sebenarnya, aku bisa saja melakukannya, tapi aku tidak melakukannya. Hati Daomu hancur sedikit demi sedikit. Semuanya berasal dari dirimu sendiri. Kaulah yang merindukan istrimu saat kau menggunakan jalur pedang. Kaulah yang merasa bersalah tentang hati Daomu. Aku tidak melakukan apa-apa." Senyum sinis muncul di wajahnya, tetapi tatapannya tidak menatap Zixiao, melainkan masih melihat sejarah zaman ke-10. "Setiap jurus pedang yang kau gunakan akan membuatmu merasa bahwa pencapaianmu berasal dari istrimu. Kau mengalahkan dirimu sendiri." Ekspresi Zixiao merosot. Qin Mu mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku sudah memahami jalur pedangmu selama ini, jadi mengapa aku baru saja memukulmu? Karena hati Daomu hancur dan kelemahanmu semakin membesar. Namun, aku bisa meminjam kekuatan kehancuran, kesengsaraan, di sungai kekacauan untuk meningkatkan kultivasiku ke tingkat yang dapat menandingimu." Pedang Dao langit ungu tuan muda bergetar, dan cahaya pedang menusuk. Qin Mu melayang ke udara dan mendarat di aula kekacauan. Ia bergegas maju untuk menghadapi cahaya pedang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk. Cahaya pedang itu berkilauan, dan tampaknya telah mengumpulkan semua pikiran yang dimiliki surga ungu terhadap istrinya di zaman ke-10, berubah menjadi jalur pedang tertinggi. Di bawah atap aula kekacauan, lonceng alam semesta bergetar tanpa henti, mengaduk sungai kekacauan. Ki kekacauan berubah menjadi dunia demi dunia, dan kekuatannya melesat ke segala arah, menyapu bersih cahaya pedang. Pohon dunia berakar di sungai kekacauan, dan akar-akar tebal menembusnya untuk menyerap kekuatan penghancur. Pada saat yang sama, bunga teratai reruntuhan yang kembali muncul, membuat sungai berdiri tegak. Panggung teratai reruntuhan yang kembali miliknya juga menyerap kekuatan penghancur. Kedua benda suci itu meningkatkan kekuatan sihir Qin Mu dalam garis lurus, membuatnya tak tertandingi. Seni ilahi Qin Mu selalu berubah, dan ia membantai jalannya. Ia mengangkat kapak ilahi perubahan besar dan menebas. Zixiao mengangkat pedangnya untuk menangkis, dan suara keras terdengar. Tubuh Zixiao bersandar, dan kakinya menginjak permukaan sungai. Lengannya gemetar hingga mati rasa. Memang seperti yang dikatakan Qin Mu. Qin Mu sudah memahami seni ilahi jalur pedangnya. Dalam keadaan di mana ia meminjam kekuatan sungai kekacauan, kekuatan sihir Qin Mu tidak akan lebih lemah darinya,
melainkan lebih kuat. Gelombang kekuatan telah berbalik, dan ia langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lebih lanjut, jantung Dao-nya memang kurang. Ketika pedang Dao di tangannya bertemu dengan kapak, retakan sudah muncul di atasnya, persis seperti jantung Dao-nya. Aula kekacauan melesat, dan Qin Mu berdiri di puncak aula sebelum menebas dengan kapak lainnya. Zi Xiao menerima kapak itu sekali lagi, dan suara keras lainnya terdengar. Pedang Dao hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terlempar mundur. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan luka yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekujur tubuhnya. Qin Mu menyusulnya dan menebas dengan kapaknya sekali lagi. Pada saat itu, suara samar sitar terdengar, dan Qin Mu tertegun. Ia memang mendengar suara sitar tersebut. Hati Dao-nya tidak kurang, dan ia tidak memiliki pengalaman seperti Zi Xiao. Mustahil baginya untuk berhalusinasi seperti Zi Xiao dan mendengar suara sitar, tetapi suara sitar itu benar-benar masuk ke telinganya. Lagu pencapaian Dao Zi Xiao. Itu memang lagu pencapaian Dao Zi Xiao. Melodi ini sama dengan melodi pencapaian Dao Zi Xiao yang dimainkan oleh Yang Mulia Yue. Namun, melodi ini mengandung emosi yang kuat yang tidak dimiliki oleh Yang Mulia Yu. Begitu kuatnya hingga tak terbendung. Itu adalah kerinduan sang istri kepada suaminya. Tuan muda keempat Zi Xiao terobsesi dengan pedang, tetapi ia sangat mencintai suaminya. Ia mencurahkan seluruh emosinya kepada Zi Xiao. Pada tahun-tahun sebelum bencana, jika ia dapat fokus untuk melampaui bencana, ia akan mampu bertahan, tetapi ia ingin suaminya lebih bertahan lagi. Qin Mu tanpa sengaja melirik dan melihat wanita itu memainkan sitarnya di sungai kekacauan di bawah. Suara sitar itu sebenarnya telah melewati bencana dan mencapai permukaan sungai. Jelas, wanita itu telah melihat pertempuran di luar bencana dan telah memberikan uluran tangan terakhir kepada suaminya di saat-saat terakhir. Yang Mulia Surgawi Yue tidak memiliki emosi apapun, tetapi emosi itu terpancar dari musik sitarnya, membuat Qin Mu memiliki firasat buruk. Pedang patah di tangan Zi Xiao tiba-tiba memancarkan sinar cahaya ke segala arah. Itu adalah jalur pedang yang belum pernah dilihat Qin Mu sebelumnya. Ketika cahaya pedang itu tiba, ia langsung menghancurkan seni ilahi agungnya, yaitu menebang pohon dengan mudah dan mematahkan kapak ilahi. Qin Mu melancarkan seni ilahi kekacauannya, dan seni ilahi kekacauannya memiliki beberapa pencapaian. Ia berencana menggunakan jalur pedang Zi Xiao untuk membunuh Tuan Muda Ling Xiao, tetapi cahaya pedang itu menembus seni ilahi kekacauannya dan menusuk tubuhnya. Qin Mu mengerang teredam, dan luka-luka di sekujur tubuhnya meledak. Lonceng banjir alam semesta berbunyi, tetapi sesaat kemudian, lonceng ilahi itu tertusuk oleh cahaya pedang, dan suara lonceng menjadi serak. Qin Mu menggunakan semua jenis seni ilahi untuk bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi di lengkungan Dao Zi Xiao, baik itu platform teratai lubang runtuhan maupun buah Dao di pohon dunia, semuanya tertusuk oleh pedang Zi Xiao. Tidak ada emosi dalam kurva Dao Zi Xiao, jadi itu adalah cacat dalam hati Dao Zi Xiao. Tapi dengan emosi, jalur pedang Zi Xiao akan maju selangkah lagi. Qin Mu melawan sekuat tenaga. Bahkan jika ia meminjam kekuatan tak terbatas, ia tak mampu menangkis pedang Dao yang dahsyat itu. Zi Xiao seolah berada di alam ekstrim, alam yang belum pernah ia capai. Ia melepaskan kekuatan pedangnya hingga ekstrim. 10.000 pedang Qin Mu menembus jantungnya, dan darah berceceran ke segala arah dalam cahaya pedang. Pedang-pedang itu berjatuhan dan terbang di atas permukaan sungai, hampir menabrak sungai kekacauan. Untungnya, sehelai daun teratai tumbuh dari permukaan sungai dan menopangnya. Qin Mu bangkit, tetapi lututnya lemas dan ia hampir jatuh. Darah menetes dari sudut mulutnya saat ia menatap Zi Xiao yang berada di sungai. Jantungnya semakin berdebar kencang. Dengan bantuan istrinya, Zi Xiao tak terkalahkan. Ia benar-benar tak bisa memikirkan cara lain untuk mengalahkan Zi Xiao dan istrinya. Tiba-tiba, suara sitar perlahan menghilang. Qin Mu sedikit tertegun. Ia menatap ke sungai dan melihat sosok istri Zi Xiao yang telah hancur dalam bencana tersebut. Ia mengangkat kepalanya untuk menatap Zi Xiao, hanya untuk melihat bahwa Tuan Muda keempat Istana Miluo juga sedang melihat ke bawah melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, bahu makhluk tak terkalahkan ini mulai bergetar. Zi Xiao teringat adegan istrinya yang meninggal dalam bencana tersebut. Saat itu, istrinya telah memainkan lagu terakhir untuknya. Ia tidak tahu mengapa istrinya tidak melawan bencana kehancuran di saat-saat terakhir dan malah ingin memainkan lagu terakhir, sehingga ia telah menghabiskan sisa tenaga hidupnya dan meninggal dalam bencana tersebut. Setelah itu, ia merenungkan mengapa istrinya melakukan hal itu selama 6 era alam semesta. Hingga akhirnya, ia mengerti. Ketika istrinya melihat adegan ini dalam kesengsaraan kehancuran, dia melihat bahwa dia akan kalah dan mati di tangan Qin Mu, jadi dia menggunakan sedikit kekuatan hidupnya yang terakhir untuk menukar kemenangannya. Kakak keempat, Qin Mu membuka mulutnya, dan Tuan Muda Zi Xiao melemparkan pedang patah di tangannya. Ia menatapnya dalam diam sebelum melompat ke sungai kekacauan. Adik muda, kau menang. Ia jatuh ke sungai kekacauan, dan suaranya terdengar, aku tidak bisa lulus ujian hati Dao. Kuharap kau benar.
Qin Mu berjuang untuk mendekati daun teratai dan melihat ke bawah. Tuan muda Zi Xiao telah kembali ke momen sebelum kiamat dan memeluk istrinya erat-erat. Qin Mu tertegun. Jika surga memiliki cinta, surga juga akan tua. Bahkan seseorang sekuat tuan muda Zi Xiao akhirnya dihancurkan oleh hati daonya dan melangkah ke dalam malapetaka. Namun, saat ia memasuki malapetaka, ia seharusnya merasa bahagia. Qin Mu menghela napas keruh dan tiba-tiba, siulan panjang terdengar dari sungai. Ekspresi Qin Mu tenggelam. Tuan muda Ling Xiao akhirnya menemukan tempat ini saat dia terluka parah. Tuan muda Ling Xiao terengah-engah sambil menyeret tombak daonya. Dengan ekspresi muram, ia menghentakkan kaki berat di permukaan laut dan berjalan menuju Qin Mu selangkah demi selangkah. Ia masih selangkah terlambat. Ketika kekuatan jalur pedang Zi Xiao meletus, ia juga bisa merasakan kekuatan pedang yang mengguncang dunia dan bahkan mendengar suara sitar Zi Xiao. Ia mengikuti suara sitar untuk datang ke sini. Kekuatan jalur pedang Zi Xiao mengejutkan sekaligus menggembirakannya. Ia merasa Qin Mu pasti tak akan mampu menangkis pedang Zi Xiao dan kemenangan ada di tangannya. Namun, ketika ia datang ke sini, ia melihat sosok Zi Xiao tenggelam ke dalam sungai. Hati Dao Zi Xiao runtuh persis seperti yang ia khawatirkan. Ia menyerahkan segalanya dan kembali ke kesengsaraan kehancuran untuk menemani mendiang istrinya. Kakak ketiga. Qin Mu menyapanya. Meskipun lukanya sangat serius, ia tetap sopan. Kakak keempat sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, apalagi yang kakak ketiga inginkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan kakak senior. Kemarahan di hati tuan muda Ling Xiao berangsur-angsur mereda. Ada juga banyak luka pedang di tubuhnya yang disebabkan oleh pedang Zi Xiao. Namun, dibandingkan dengan Qin Mu, lukanya jauh lebih ringan. Kakak ketujuh, aku tidak seperti kakak keempat. Hati daonya kurang dan mudah bagimu untuk memanfaatkannya. Namun, hati daoku tidak memiliki kelemahan dan sepenuhnya transparan. Jika kau bertemu denganku sejak awal, kau pasti sudah kalah. Qin Mu tersenyum tipis dan mundur selangkah demi selangkah. Darah daonya menetes ke sungai kekacauan, dan luka dao yang ditinggalkan tuan muda Zi Xiao terlalu berat. Bahkan ia akan kesulitan pulih dalam waktu singkat. Melawan kakak senior keempat, aku memang tidak punya peluang untuk menang. Ketika kemampuan kakak senior keempat sepenuhnya dilepaskan, dia sangat memukau dan membuatku terkagum-kagum. Kurasa kakak senior ketiga pasti punya kemampuan yang sama. Karena itu, aku sudah menyiapkan pertarungan lain untuk kakak senior. Sungai kekacauan di bawah kaki mereka berubah menjadi cincin raksasa. Qin Mu berjalan di permukaan sungai bagian dalam, sementara tuan muda Ling Xiao menyeret tombak panjangnya dan mengikuti langkahnya dari dekat. Tiba-tiba, terdengar suara mendesing, dan sungai kekacauan lainnya mengalir deras. Langkah kaki Qin Mu mendarat di sungai kekacauan, dan langkah kaki tuan muda Ling Xiao juga mendarat di sungai kekacauan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sungai lain bergulung, dan Qin Mu menggerakkan kakinya untuk menginjaknya. Tuan muda Ling Xiao masih mengikutinya, dan niat bertarungnya semakin tinggi. Niat membunuhnya semakin kuat. Ia siap menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh Qin Mu secara langsung, tidak memberinya kesempatan. Bahkan ketika aku berada di puncak kekuatanku, aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan kakak senior, apalagi sekarang aku sudah di ujung tanduk. Qin Mu menggerakkan kakinya, menyulitkan dinamika Ki tuan muda Ling Xiao untuk menguncinya. 7 tuan muda istana Miluo semuanya memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan kehancuran, tetapi hanya 3 dari mereka yang dapat melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tuan muda pertama agung tertinggi, tuan muda kedua Wuji, dan aku. Saat ia selesai berbicara, ekspresi tuan muda Ling Xiao sedikit berubah. Ia bergerak mengikuti langkah kaki Qin Mu, dan tanpa disadari, sekelilingnya bukan lagi sungai kekacauan, melainkan lautan kekacauan. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa sungai kekacauan telah menghilang tanpa jejak. Ia tidak dapat melihat kemana perginya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat alam semesta zaman ke-16 yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta itu seperti faset waktu yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sejarah zaman ke-16. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat zaman ke-17 yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebenarnya juga merupakan faset yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah dan masa depan seluruh zaman ke-17 terungkap di depannya. Setelah itu, semuanya berubah menjadi kekacauan. Entah itu zaman ke-16 atau zaman ke-17, semuanya lenyap. Ia menunduk dan tak bisa lagi melihat lautan kekacauan. Pada saat itu, ia melihat Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya dan dirinya sendiri yang tak terhitung jumlahnya. Di depan dan di belakangnya, ia bisa melihat dirinya dan Qin Mu di mana-mana. Masing-masing dari mereka tampak memiliki kesadarannya sendiri dan melihat sekeliling, tetapi semua wajah mereka menunjukkan ekspresi waspada. Tuan muda Ling Xiao mengulurkan tangannya untuk menyeka wajah di depannya. Pada saat itu, ia menyentuh bagian belakang kepalanya. Mereka yang lain melakukan berbagai macam tindakan. Beberapa menyentuh wajah yang lain, beberapa melihat sekeliling, dan beberapa menginjak telapak kaki yang lain, melakukan tindakan yang berbeda-beda.
Ia benar-benar tak bisa menghitung berapa banyak dari mereka. Ini adalah firasat bahwa kesengsaraan penciptaan kehidupan akan segera meletus. Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menatapnya serempak. Pemandangan ini sangat aneh dan ganjil, tetapi Qin Mu tampaknya mampu mengendalikan diri yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu berjalan di ruang-ruang asing, tetapi kemanapun ia berjalan, ia akan selalu berhadapan dengan dirinya dan dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pemandangan setelah alam semesta ke-16 hancur total. Kekacauan berkumpul di satu titik, dan tampak seperti lautan kekacauan, tetapi sebenarnya itu adalah titik yang sangat padat dan aneh di mana ruang yang tak terhitung jumlahnya terhimpit bersama. Suara Qin Mu tampaknya berasal dari ruang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dimanapun itu, ia memasuki telinganya pada saat yang bersamaan. Seluruh alam semesta zaman ke-17 akan lahir dari sini. Kakak senior ketiga, silakan lihat. Tuan muda Ling Xiao melihat ke arah jarinya dan melihat istana Miluo. Ia pun sedikit tertegun. Istana Miluo tidak terbagi menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya seperti dirinya, tetapi tetap saja hanya ada satu. Rune kekacauan primordial guru adalah satu, berevolusi dari satu menjadi 10.000 jalur. Rune itu tidak dapat lagi dibagi. Oleh karena itu, Istana Miluo juga merupakan salah satu dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Qin Mu berkata, kakak senior telah mewarisi jubah guru, jadi dia juga dapat mencapai langkah ini. Kakak senior Wuji adalah Dewi Lubang Runtuhan, dan dia juga dapat mencapai langkah ini dengan menghancurkan dunia dan menciptakan dunia. Mereka semua dapat mencapai langkah ini dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tentu saja, aku juga dapat mencapai langkah ini. Tiba-tiba, Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya menghilang dari ruang terkecil yang tak terhitung jumlahnya dan digantikan oleh satu-satunya Qin Mu. Dia muncul di hadapan semua tuan muda, berjalan mondar-mandir di depannya. Para master muda lainnya memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan penghancuran, tetapi mereka tidak mampu melewati kesengsaraan penciptaan kehidupan karena pada saat kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus, versi diri mereka yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Qin Mu tertuju pada wajah tuan muda Ling Xiao, ia memandangi versi-versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Dan versi-versi dirimu yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya adalah bagian waktu yang tak terhitung jumlahnya dari dirimu di masa depan di zaman ke-17. Kau memiliki partikel fisik yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhmu. Sekecil apapun perubahan partikel ini, itu akan menciptakan kemungkinan di masa depan. Setiap partikel fisik mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya di zaman ke-17 yang panjang, dan partikel fisik yang tak terhitung jumlahnya memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Tetapi semua ini termasuk dalam kesengsaraan penciptaan. Pikiran tuan muda Ling Xiao bergejolak. Ia melihat banyak sekali dirinya yang mengajukan pertanyaan, beberapa terkejut, dan beberapa ketakutan. Itu memang dirinya, tetapi dirinya di masa depan adalah dirinya yang tak terhitung jumlahnya setelah perubahan dalam tubuhnya. Keanehan sesaat sebelum kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Kakak ketiga, jika kau tidak dapat menahan kesengsaraan penciptaan kehidupan, masa depanmu yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan olehnya, dan kau secara alami akan lenyap. Kesengsaraan penciptaan kehidupan akan memusnahkanmu sepenuhnya. Qin Mu berkata dengan tenang, masa depanmu yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi makanan bagi zaman ke-17. Inilah alasan mengapa bahkan praktisi Tao pun tak akan mampu bertahan dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Namun, kau memiliki secercah harapan, yaitu mengumpulkan masa depan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam satu tubuh, seperti guru atau yang tertinggi. Hanya dengan cara inilah kau dapat mempertahankan hidupmu dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tuan muda Ling Xiao mendengar banyak sekali dirinya berteriak dengan marah dan bertanya. Ia melihat banyak sekali dirinya menyerang, tetapi ia tak dapat melukai Qin Mu sedikit pun. Apakah ini pemandangan yang ditemui guru ketika ia memurnikan dunia melintasi kapal emas untuk mengangkut semua makhluk hidup di zaman pertama? Ia mengajukan pertanyaannya sendiri di tengah keributan itu. Namun, Qin Mu tampaknya telah dengan jelas menangkap pertanyaan ini dari sekian banyak pertanyaannya. Pada saat itu, guru hanya bisa melewati bencana kehancuran, jadi dia seharusnya tidak membawa semua makhluk hidup ke dalam bencana penciptaan. Dalam bencana kehancuran, semua makhluk hidup dari zaman pertama telah berubah menjadi abu. Jika dia menghadapi bencana penciptaan, dia akan menjadi lebih putus asa. Namun, saya merasa bahwa setelah semua makhluk hidup dihancurkan, guru masih menghadapi bencana penciptaan, tetapi dia selamat. Dalam momen singkat itu, dia seharusnya bisa melihat masa depan. Tuan muda Ling Xiao menghela napas panjang. Meskipun kemampuan Tuan Istana Miluo saat itu brilian, kemampuannya tak tertandingi oleh dirinya yang sekarang. Karena guru bisa melewati masa kesulitan penciptaan kehidupan saat itu, dia pasti juga bisa. Apakah kau bisa melewati masa kesulitan penciptaan kehidupan tidak bergantung pada kemampuanmu, tetapi pada apakah kau bisa menyatukan masa depan.
Qin Mou sepertinya mendengar pikirannya. Kakak senior, jika kau jadi aku, kau bahkan bisa melompat keluar dari masa kesulitan penciptaan dan langsung menyusulnya. Inilah jalan kekacauan. Kalau tidak salah, alasan mengapa hati Dao Guru mati dan kembali ke jalan zaman pertama adalah karena ia melihat masa depan seluruh zaman ke-17 sebelum kehancuran zaman ke-16 dan datangnya masa kesulitan penciptaan zaman ke-17. Masa depan yang membuatnya tak tertandingi. Pupil mata Tuan Muda Ling Xiao mengerut. Baru saja, dia melihat sekilas semua bagian masa depan dari zaman ke-17, tetapi bagian masa depan itu terlalu banyak. Dia tidak bisa melihat menembus akhir zaman ke-17. Namun, Tuan Istana Miluo seharusnya bisa melakukannya. Ini pertama kalinya aku memasuki masa kesengsaraan penciptaan, dan juga pertama kalinya aku menemui pemandangan yang begitu aneh. Aku tidak punya waktu untuk melihat masa depan zaman ke-17 dengan jelas. Qin Mou berkata dengan sedih, namun, guru berkata bahwa masa depan zaman ke-17 adalah dingin yang paling ekstrim. Setelah 800 miliar tahun, ia akan berubah menjadi kehampaan sedingin es. Tidak akan ada kehidupan, dan tidak akan ada alam semesta berikutnya. Kalau dipikir-pikir, dia pasti telah melihat masa depan zaman ke-17, dan itulah mengapa dia putus asa. Apakah kau tidak putus asa? Tanya Tuan Muda Ling Xiao. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak percaya bahwa masa depan zaman ke-17 sudah ditakdirkan. Sekalipun sudah ditakdirkan, aku harus mengubahnya. Kakak senior, jalan guru salah. Apakah kamu masih ingin terus mengikuti jalannya? Tuan Muda Ling Xiao terdiam sambil menggenggam tombak Dao di tangannya semakin erat. Adik junior, kau bilang satu-satunya jalan keluarku adalah menjadi seperti kakak senior dan guru, mengumpulkan semua masa depan dalam satu tubuh. Aku tidak setuju dengan itu. Ia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Selain itu, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Itulah medan kotor dari kehampaan tertinggi, tanah terlantar itu. Ekspresi Qin Mou merosot dan pupil matanya mengecil. Kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus. Tiba-tiba, banyak sekali Tuan Muda Ling Xiao bangkit dan menikam dengan tombak Dao mereka bersamaan, bergegas menuju tanah terlantar yang belum dihancurkan oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Lengan baju Qin Mou bergetar, dan saat kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus, ia lenyap dari sana. Sosok Qin Mou muncul di langit di atas istana leluhur ibu kota Giok. Lengan bajunya yang lebar bergetar hebat saat ia bergegas menuju kehampaan tertinggi. Di tanah kekotoran kehampaan tertinggi, sebuah tengkorak besar tertiup angin dingin dan menabrak sebuah kapal yang rusak. Kepalanya tergantung di tombak panjang yang patah. Kepala aneh itu adalah yang ditemui Qin Mou ketika ia pertama kali memasuki tanah kekotoran di masa mudanya. Tengkorak itu telah memperoleh seutas daging dan darah. Setelah bertahun-tahun, lebih banyak daging dan darah mulai tumbuh di permukaan tengkorak itu. Tengkorak itu telah menumbuhkan mata, dan orang-orang samar-samar dapat melihat wajahnya. Tuan Muda ketiga Ling Xiao, yang telah lolos dari kesengsaraan penciptaan kehidupan dan selalu berada dalam kondisi yang kacau. Pada saat itu, Tuan Muda ketiga Ling Xiao menghilang dari ibu kota Giok, dan ia akhirnya mengingat nama dan identitasnya. Segala macam seni, jalan, dan keterampilan ilahi mengalir ke dalam pikirannya. Haha, Tuan Tujuh, ingatan kuno itu terbangun, dan Tuan Muda ketiga Ling Xiao akhirnya mengingat dirinya sendiri. Ia teringat apa yang dialaminya ketika Qin Mou melemparkannya ke dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-17. Ia jatuh ke dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan tak terhitung jumlahnya darinya bergegas menuju tanah najis yang belum dihancurkan oleh kesengsaraan penghancuran. Hanya akan ada secercah harapan. Namun, ketika tak terhitung jumlahnya darinya bergegas menuju tanah najis, kesengsaraan penciptaan kehidupan juga meletus. Kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan tak terbayangkan, dan diri masa depan yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak seolah-olah mereka telah mengalami penciptaan alam semesta, mereka berubah menjadi 5 matahari dan meluas ke angkasa, dan tubuh serta Dao mereka lenyap. Diri masa depan yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk melawan kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan ia melepaskan seni, jalur, dan keterampilan ilahi Istana Miluo secara ekstrim. Namun, bahkan dengan kekuatan Tuan Muda, itu tidak berguna dalam menghadapi bencana yang tak terbayangkan ini. Baru saat itulah ia menyadari perbedaan antara dirinya dan Tuan Istana Miluo, Agung Tertinggi, Wuji, dan bahkan Qin Mou. Perbedaan ini bukanlah perbedaan kultivasi, melainkan perbedaan jalur dan pemahaman mereka tentang Dao. Bencana penciptaan kehidupan telah memenggal masa depannya yang tak diketahui jumlahnya. Ia bahkan menduga bahwa ia akan dihancurkan oleh bencana penciptaan kehidupan dalam miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun lagi. Ini sungguh mengerikan. Dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan itu, ia hanya punya waktu untuk melarikan diri ke medan najis dengan kepalanya. Sudah 9,5 miliar tahun sejak kesengsaraan penciptaan kehidupan, jadi luka yang kuterima seharusnya sudah berakhir. Kepala Tuan Muda ketiga Ling Xiao mendapatkan kembali ingatannya dan segera mulai menumbuhkan daging dan darah. Dulu,
Ia hanya memiliki kepalanya yang tersisa dan mengambang di medan najis, linglung. Ia hanya bertindak berdasarkan naluri dan tidak tahu bagaimana memulihkan tubuh jasmaninya. Baru setelah Qin Mu disegel di dalam pagoda yang terbentuk dari daging dan darah absolut awal dan terbang ke ladang kotor, kepala Ling Xiao memperoleh seutas daging dan darah. Hal yang paling aneh dari masalah ini adalah bahwa pagoda daging dan darah itu terbentuk dari daging dan darah absolut awal, tetapi tuan muda ketiga Ling Xiao lah yang mengendalikan tubuh absolut awal pada saat itu. Lebih lanjut, seni ilahi yang terkandung dalam pagoda daging dan darah merupakan seni ilahi hebat lainnya yang diciptakan Ling Xiao untuk melawan kelemahan teknik dan seni ilahi Qin Mu, transformasi jalur Miluo. Pada akhirnya, tengkorak Ling Xiao di tempat pengawetan mendapatkan seutas daging dari pagoda daging yang memungkinkannya untuk dibangkitkan. Sirkulasi dalam hal ini patut direnungkan. Tuan muda Ling Xiao berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tubuh jasmaninya. Tubuh jasmani ini sebenarnya adalah daging dan darah dewa kuno kaisar surgawi awal mutlak beserta tengkoraknya. Namun, dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan, semua spiritualitas di tengkoraknya telah terhapus oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan, sehingga ia hanya bisa meminjam daging dan darah awal mutlak untuk memulihkan tubuh fisiknya. Untungnya, tubuh fisik awal mutlak juga sangat kuat. Meskipun awal mutlak tidak mampu mengolah tubuh fisiknya secara ekstrim, tuan muda Ling Xiao mampu. Dari kelihatannya sekarang, kesengsaraan penciptaan kehidupan hanya menghapus 9,5 miliar tahun masa depanku. Kepala tuan muda Ling Xiao tumbuh dengan cepat. Lehernya tumbuh di bawah kepalanya. Dia bisa merasakan tombak daonya sendiri. Tombak dao itu tertancap di kepalanya. Seharusnya tombak itu telah dihancurkan oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Ketika mereka jatuh ke medan najis bersama-sama, kekuatannya telah sangat berkurang. Masa depan setelah 9,5 miliar tahun belum dihancurkan oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Aku dibangkitkan saat ini. Di zaman ke-17 di masa depan, aku masih memiliki waktu yang tak terbatas. Aku masih memenangkan pertempuran ini. Ia menumbuhkan tulang rusuk dan lengan. Selama ia memulihkan tubuh fisiknya, bahkan jika itu adalah tubuh awal absolut, ia akan mampu melatih tubuh ini ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun tidak sebagus tubuh aslinya, itu tidak jauh dari itu. Yang kurang darinya sekarang adalah basis kultivasinya yang telah hancur akibat kesengsaraan penciptaan. Namun, dengan kemampuannya, ia dapat mencapai puncaknya dalam beberapa tahun. Di sampingnya terdapat sebuah kapal yang hancur. Pupil mata tuan muda Ling Xiao mengerut. Ia tidak tahu apa yang telah menghancurkan kapal yang hancur ini menjadi dua bagian. Bagian lainnya telah lenyap, hanya menyisakan separuh kapal. Ia memandangi kapal ini, tetapi tidak dapat mengingat asal-usulnya. Ia ingat ketika ia hanya memiliki tengkorak, ada tulang-tulang kering para praktisi Tao yang bertarung dengannya memperebutkan daging dan darah di kapal yang hancur itu. Mereka merobek sepotong besar daging awal absolut dari wajahnya dan menempelkannya ke tulang-tulang yang layu, tetapi kultivasi tulang-tulang kering praktisi Tao itu jelas jauh lebih rendah daripada dirinya, sehingga mereka tidak dapat melindungi daging dan darahnya. Kapal ini bukan kapal emas penyeberangan dunia milik guru. Para praktisi Tao di kapal ini juga sangat kuat. Dari mana mereka berasal? Tuan muda Ling Xiao mengerutkan kening. Kapal ini memberinya perasaan yang familiar. Ada banyak tulang kering para praktisi Tao yang tersembunyi di kabin, dan mereka terkunci di dalamnya. Kemampuan mereka sangat tirani saat mereka masih hidup, dan meskipun mereka tidak sekuat tuan muda, kemampuan mereka tidak terduga. Tidak banyak kekuatan dengan begitu banyak praktisi kuat di 16 era alam semesta sebelumnya. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Si tua ketujuh pasti akan memperhatikan tempat ini. Jika aku tinggal lebih lama lagi, akan ada sedikit bahaya. Meskipun ia dapat dengan cepat memulihkan tubuh jasmaninya, ia masih belum cukup kuat untuk melawan Qin Mu. Ia harus bersembunyi selama beberapa tahun dan memulihkan diri ke kondisi puncaknya sebelum ia dapat mengalahkan Qin Mu. Tuan muda Ling Xiao mengulurkan tangannya dan tombak dao berkarat terbang dan mendarat di tangan kerangkanya yang besar. Tuan muda Ling Xiao memegang tombaknya dan terbang di udara. Tubuh jasmaninya terbang di ladang yang diasamkan sementara daging dan darahnya terus tumbuh. Tak lama kemudian, tubuh bagian atasnya tumbuh sepenuhnya dan tulang-tulang di kakinya tumbuh. Tuan muda Ling Xiao akhirnya bisa berjalan dan tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Dengan kakinya, ia bisa bertarung dan berjalan, meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah saat ia melihat hutan obelisk peninggalan Tuan Muda Agung yang hebat dalam menekan musuh-musuh istana Miluo. Pintu hutan obelisk dihancurkan oleh Qin Mu dan hutan obelisk muncul di balik pintu. Kekuatan penekan yang dahsyat datang dari hutan obelisk dan samar-samar terlihat pohon dao dengan 12 buah dao tergantung di sana. Perubahan besar. Atau haruskah kukatakan ibu kota surga? Dia bersembunyi di sini. Tuan muda Ling Xiao pergi. Kalau begitu, anggota masyarakat pembelah surga yang menyelinap ke sini juga seharusnya ada di sini. Mereka ditekan oleh perubahan besar, jadi tidak heran mereka tidak terlihat selama 3,5 miliar tahun.
Aku butuh beberapa tahun untuk pulih. Jika anggota perkumpulan pembelah langit ini bisa bebas, aku bisa membantu Istana Miluo. Lagi pula, ia membutuhkan beberapa tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan waktu ini cukup bagi Qin Mu dan Eternal Peace untuk menghancurkan kekuatan Istana Miluo. Jika mereka bebas, Qin Mu tidak akan bisa membantu Eternal Peace menghancurkan Istana Miluo. Namun, jika mereka melakukannya, Qin Mu hanya akan bisa memadamkan api di mana-mana dan tidak akan punya waktu untuk menghancurkan Istana Miluo. Ia juga tidak akan punya waktu untuk mencari keberadaannya. Namun, bagaimana mungkin ia membiarkan sekte pembelah surga terbebas? Tak lama kemudian, Tuan Muda Ling Xiao menunjukkan secercah kegembiraan. Ia telah melihat tanah pembelah surga. Reruntuhan ibu kota surga muncul di hadapannya, dan tanah pembelah surga pun ada di sana. Jika ia bisa mengirim sekte pembelah surga ke hutan obelisk, kemampuan sekte pembelah surga akan meningkat pesat, dan mereka akan mampu menghancurkan hutan obelisk dalam sekali jalan. Tuan Muda Ling Xiao menenangkan diri dan berjalan memasuki reruntuhan kota langit. Pada saat itu, sebuah suara datang dari belakangnya, "Kakak ketiga, tahukah kau konsekuensi menggunakan reruntuhan kota langit untuk menyerang hutan obelisk?" Tubuh Tuan Muda Ling Xiao menegang. Ia berhenti dan mencengkeram tombak dao berkarat itu erat-erat. Di era alam semesta lampau, Tuan Muda Agung-Agung menangkap orang-orang jahat dan sadis itu dan menekan mereka di area kotor ini. Banyak dari mereka telah mati dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan berulang kali. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mati dan masih ditekan di hutan prasasti batu. Di belakangnya, sosok Qin Mu perlahan muncul dan berjalan mendekat, tubuh jasmani ibu kota langit juga ditekan di sana. Bahkan setelah mengalami 10 kesengsaraan kehancuran dan 11 kesengsaraan penciptaan, itu tetap tidak berubah. Perubahan besar sedang menjaga tempat itu dan berubah menjadi obelisk untuk menekan surga. Pada saat yang sama, ia juga menekan tubuh jasmaninya dari kehidupan masa lalunya. Jika kau menggunakan reruntuhan ibu kota surga untuk menerobos hutan prasasti, kau akan melepaskan teror besar. Tuan Muda Ling Xiao hanya merasa bahwa ia terkunci oleh dinamika Qin Mu dan tidak berani bergerak. Qin Mu datang ke sisinya dan memandangi tanah pembelah langit di reruntuhan ibu kota langit, sekte pembelah surga akan dilepaskan, perubahan besar akan terjadi di ibu kota langit, dan iblis yang ditindas oleh Yang Maha Kuasa akan keluar dengan kekuatan penuh. Seluruh alam semesta di zaman ke-17 akan jatuh ke dalam kesengsaraan, dan bahkan mungkin hancur karenanya. Kakak ketiga, apakah ini filosofi guru yang kau warisi? Atau apakah kau bertindak tidak bermoral demi menang? Cengkeraman Tuan Muda Ling Xiao pada tombak dao semakin erat saat ia berkata dengan dingin, "Aku bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan guru. Untuk mencapai filosofi guru, harus ada pengorbanan." Qin Mu menoleh dan menatapnya. "Pengorbanan? Pengorbanan di altar pengorbanan adalah pengorbanan, tetapi orang yang melakukan pengorbanan ini bukanlah dirimu. Ketika kau bertindak tidak bermoral, kau telah sepenuhnya meninggalkan cita-cita guru. Kau menggunakan pengorbanan darah untuk membuat orang-orang Istana Miluo turun, jadi apa bedanya kau dan orang-orang sekte pembelah surga?" Tuan Muda Ling Xiao mengayunkan tombak daonya dan sisa kekuatan tombak dao itu meledak, memutus dinamika Qin Mu yang terkunci padanya. Tuan Muda Ling Xiao segera mundur selangkah, dan auranya meroket dengan cepat. Ia mencibir, "Adik kecil, setelah hati dao guru mati dan hancur, Istana Miluo sudah runtuh. Agung-Agung tidak peduli dengan urusan dunia, kejahatan Wuji ditekan, saudara keempat terobsesi dengan cinta pribadi, saudara kelima dan saudara keenam hilang, dan kau masih menimbulkan masalah di mana-mana. Hanya aku yang bisa menjadi tulang punggung Istana Miluo, dan hanya aku yang bisa mendukung Istana Miluo dan mewarisi cita-cita guru. Apa hakmu mengkritikku?" Auranya semakin kuat seiring kebangkitan dao agungnya dengan cepat. Ia berkata dengan dingin, "Tanpa aku, Istana Miluo pasti sudah lama menjadi abu. Jika para praktisi dao Istana Miluo meninggalkan Istana Miluo, mereka hanya akan melakukan dosa yang semakin besar. Itulah mengapa aku ingin menghancurkan Istana Miluo." Qin Mu melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Istana Miluo adalah untuk menyelamatkan semua kehidupan. Jika tidak bisa menyelamatkan semua nyawa, seharusnya tidak ada lagi." Tuan Muda Ling Xiao sangat marah. "Jadi, kau harus menghancurkan Istana Miluo dan menghancurkan ajaran ortodoksi guru." "Benar sekali." Niat membunuh Qin Mu membumbung tinggi. "Aku ingin menghancurkan Istana Miluo dan ajaran guru. Murid terakhirnya akan memperbaiki kesalahannya. Jika kau terus-menerus tidak sadar, itu juga kesalahan dan perlu diperbaiki." Tombak jalur Tuan Muda Ling Xiao tiba-tiba menusuk reruntuhan ibu kota surga. Selama ia mengerahkan kekuatannya, ia pasti bisa menembus reruntuhan dan menghancurkan hutan obelisk. Ketika dua reruntuhan besar itu bertabrakan, sisa kekuatan langit dan bumi terstimulasi dan mampu menghancurkan hutan obelisk serta melepaskan kanker dari 16 era alam semesta terakhir. "Kau tidak bisa membunuhku." Tuan Muda Ling Xiao berkata-kata demi kata, "Kesengsaraan penciptaan kehidupan telah menghancurkan 9,5 miliar tahun sejarahku, tetapi di masa depan, aku masih punya waktu yang tak terbatas. Adik kecil,
Aku akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tatapan Qin Mu tampak aneh saat ia menggelengkan kepalanya. Seluruh masa depanmu telah musnah oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Kakak ketiga, ada banyak sekali masa depan, dan kau hanya punya dirimu saat ini untuk melarikan diri. Waktumu hanya tersisa sedikit ini. Pupil mata Tuan Muda Ling Xiao mengerut saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengguncang reruntuhan ibu kota surga. Tombak Dao membengkok dan dengan sentakan keras, ibu kota surga bersiul ke langit. Aura kekacauan di reruntuhan ini padat, berat, dan luas. Namun, bahkan tanah suci seperti itu pun tak mampu menghalangi kekuatan luar biasa Tuan Muda Ling Xiao. Qin Mu mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki dengan keras, dan reruntuhan ibu kota surga yang terbang menuju hutan prasasti langsung tenggelam dan bangkit seperti daun-daun gugur yang melayang di udara. Niat membunuh Tuan Muda Ling Xiao meluap saat ia mendarat di ibu kota surga. Meskipun baru saja memulihkan tubuh jasmaninya, Qin Mu juga tidak mudah. Luka Dao yang ditinggalkan Tuan Muda keempat Zi Xiao pada Qin Mu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Saat tombak Dao di tangannya bergerak, itu adalah jurus pamungkasnya. Tombak Dao itu bagaikan hutan, bagaikan penjara. Tuan Muda Ling Xiao membenci kejahatan seolah-olah itu adalah balas dendamnya. Harta karun unik yang ia tinggalkan di ibu kota Giok adalah penjara yang digunakan untuk menekan dan memurnikan musuh-musuh yang melawan Istana Miluo. Ia tidak sebaik Tuan Muda tertua, Sang Maha Agung. Sang Maha Agung tidak akan membunuh lawannya. Bahkan ketika berhadapan dengan kejahatan besar seperti Tai Yi, Sang Maha Agung hanya akan menekannya di peti mati Dao dan menindasnya. Penjara besar Tuan Muda Ling Xiao diselimuti hutan tombak Dao yang lebat. Hutan tombak Dao menembus tubuh para tahanan, roh primordial mereka, dan terus menyiksa mereka hingga pihak lain tak tertahankan dan mati. Dari penjaranya, orang juga dapat melihat tirani dan keganasan teknik dan seni ilahinya. Seni ilahi yang terkandung dalam tombak Dao-nya adalah seni ilahi yang paling tirani. Saat tombak itu ditembakkan, seluruh langit dipenuhi dengan kesucian yang mengelilingi tombak Dao miliknya, meningkatkan kecakapan bertarungnya secara eksplosif. Qin Mu mundur, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya. Momentum Tuan Muda Ling Xiao semakin kuat saat ia mendekat dengan kecepatan tinggi. Tombaknya seperti naga, berubah menjadi berbagai macam wujud. Suara para dewa dan iblis memenuhi langit, memperkuat kekuatannya, membuat kekuatan tombak Dao-nya semakin mengerikan. Reruntuhan ibu kota surga meledak dan hancur di bawah kekuatan tombak Dao, berubah menjadi ki kekacauan. Ki kekacauan di reruntuhan menjadi semakin padat, dan bahkan ada ki kekacauan yang membumbung keluar dari kedalaman ruang dan waktu. Tampaknya ada sosok-sosok tinggi dan aneh berdiri di sana dalam kabut, dan bayangan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Tuan Muda Ling Xiao menutup mata, dan ujung tombak itu tidak meninggalkan kiri dan kanan Qin Mu, membantai jalannya ke kedalaman reruntuhan. Tak lama kemudian, Tuan Muda Ling Xiao menunjukkan secercah kegembiraan. Ia telah melihat tanah pembelah surga. Reruntuhan ibu kota surga muncul di hadapannya, dan tanah pembelah surga pun ada di sana. Jika ia bisa mengirim sekte pembelah surga ke hutan obelisk, kemampuan sekte pembelah surga akan meningkat pesat, dan mereka akan mampu menghancurkan hutan obelisk dalam sekali jalan. Tuan Muda Ling Xiao menenangkan diri dan berjalan memasuki reruntuhan kota langit. Pada saat itu, sebuah suara datang dari belakangnya, "Kakak ketiga, tahukah kau konsekuensi menggunakan reruntuhan kota langit untuk menyerang hutan obelisk?" Tubuh Tuan Muda Ling Xiao menegang. Ia berhenti dan mencengkeram tombak Dao berkarat itu erat-erat. Di era alam semesta lampau, Tuan Muda Agung-Agung menangkap orang-orang jahat dan sadis itu dan menekan mereka di area kotor ini. Banyak dari mereka telah mati dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan berulang kali. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mati dan masih ditekan di hutan prasasti batu. Di belakangnya, sosok Qin Mu perlahan muncul dan berjalan mendekat, tubuh jasmani ibu kota langit juga ditekan di sana. Bahkan setelah mengalami 10 kesengsaraan kehancuran dan 11 kesengsaraan penciptaan, itu tetap tidak berubah. Perubahan besar sedang menjaga tempat itu dan berubah menjadi obelisk untuk menekan surga. Pada saat yang sama, ia juga menekan tubuh jasmaninya dari kehidupan masa lalunya. Jika kau menggunakan reruntuhan ibu kota surga untuk menerobos hutan prasasti, kau akan melepaskan teror besar. Tuan Muda Ling Xiao hanya merasa bahwa ia terkunci oleh dinamika Ki Qin Mu dan tidak berani bergerak. Qin Mu datang ke sisinya dan memandangi tanah pembelah langit di reruntuhan ibu kota langit, sekte pembelah surga akan dilepaskan, perubahan besar akan terjadi di ibu kota langit, dan iblis yang ditindas oleh Yang Maha Kuasa akan keluar dengan kekuatan penuh. Seluruh alam semesta di zaman ke-17 akan jatuh ke dalam kesengsaraan, dan bahkan mungkin hancur karenanya. Kakak ketiga, apakah ini filosofi guru yang kau warisi? Atau apakah kau bertindak tidak bermoral demi menang? Cengkeraman Tuan Muda Ling Xiao pada tombak Dao semakin erat saat ia berkata dengan dingin, "Aku bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan guru. Untuk mencapai filosofi guru, harus ada pengorbanan." Qin Mu menoleh dan menatapnya. "Pengorbanan?
Pengorbanan di altar pengorbanan adalah pengorbanan, tetapi orang yang melakukan pengorbanan ini bukanlah dirimu. Ketika kau bertindak tidak bermoral, kau telah sepenuhnya meninggalkan cita-cita guru. Kau menggunakan pengorbanan darah untuk membuat orang-orang istana Miluo turun, jadi apa bedanya kau dan orang-orang sekte pembelah surga? Tuan Muda Ling Xiao mengayunkan tombak daonya dan sisa kekuatan tombak dao itu meledak, memutus dinamika Qi Qin Mu yang terkunci padanya. Tuan Muda Ling Xiao segera mundur selangkah, dan auranya meroket dengan cepat. Ia mencibir, adik kecil, setelah hati dao guru mati dan hancur, istana Miluo sudah runtuh. Agung-agung tidak peduli dengan urusan dunia, kejahatan Wuji ditekan, saudara keempat terobsesi dengan cinta pribadi, saudara kelima dan saudara keenam hilang, dan kau masih menimbulkan masalah di mana-mana. Hanya aku yang bisa menjadi tulang punggung istana Miluo, dan hanya aku yang bisa mendukung istana Miluo dan mewarisi cita-cita guru. Apa hakmu mengkritikku? Auranya semakin kuat seiring kebangkitan dao agungnya dengan cepat. Ia berkata dengan dingin, tanpa aku, istana Miluo pasti sudah lama menjadi abu. Jika para praktisi dao istana Miluo meninggalkan istana Miluo, mereka hanya akan melakukan dosa yang semakin besar. Itulah mengapa aku ingin menghancurkan istana Miluo. Qin Mu melangkah maju dan berkata dengan dingin, istana Miluo adalah untuk menyelamatkan semua kehidupan. Jika tidak bisa menyelamatkan semua nyawa, seharusnya tidak ada lagi. Tuan Muda Ling Xiao sangat marah. Jadi, kau harus menghancurkan istana Miluo dan menghancurkan ajaran ortodoksi guru. Benar sekali. Niat membunuh Qin Mu membumbung tinggi. Aku ingin menghancurkan istana Miluo dan ajaran guru. Murid terakhirnya akan memperbaiki kesalahannya. Jika kau terus-menerus tidak sadar, itu juga kesalahan dan perlu diperbaiki. Tombak jalur Tuan Muda Ling Xiao tiba-tiba menusuk reruntuhan ibu kota surga. Selama ia mengerahkan kekuatannya, ia pasti bisa menembus reruntuhan dan menghancurkan hutan obelisk. Ketika dua reruntuhan besar itu bertabrakan, sisa kekuatan langit dan bumi terstimulasi dan mampu menghancurkan hutan obelisk serta melepaskan kanker dari 16 era alam semesta terakhir. Kau tidak bisa membunuhku. Tuan Muda Ling Xiao berkata-kata demi kata, kesengsaraan penciptaan kehidupan telah menghancurkan 9,5 miliar tahun sejarahku, tetapi di masa depan, aku masih punya waktu yang tak terbatas. Adik kecil, aku akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tatapan Qin Mu tampak aneh saat ia menggelengkan kepalanya. Seluruh masa depanmu telah musnah oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan. Kakak ketiga, ada banyak sekali masa depan, dan kau hanya punya dirimu saat ini untuk melarikan diri. Waktumu hanya tersisa sedikit ini. Pupil mata Tuan Muda Ling Xiao mengerut saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengguncang reruntuhan ibu kota surga. Tombak dao membengkok dan dengan sentakan keras, ibu kota surga bersiul ke langit. Aura kekacauan di reruntuhan ini padat, berat, dan luas. Namun, bahkan tanah suci seperti itu pun tak mampu menghalangi kekuatan luar biasa Tuan Muda Ling Xiao. Qin Mu mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki dengan keras, dan reruntuhan ibu kota surga yang terbang menuju hutan prasasti langsung tenggelam dan bangkit seperti daun-daun gugur yang melayang di udara. Niat membunuh Tuan Muda Ling Xiao meluap saat ia mendarat di ibu kota surga. Meskipun baru saja memulihkan tubuh jasmaninya, Qin Mu juga tidak mudah. Luka dao yang ditinggalkan Tuan Muda keempat Zi Xiao pada Qin Mu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Saat tombak dao di tangannya bergerak, itu adalah jurus pamungkasnya. Tombak dao itu bagaikan hutan, bagaikan penjara. Tuan Muda Ling Xiao membenci kejahatan seolah-olah itu adalah balas dendamnya. Harta karun unik yang ia tinggalkan di ibu kota Giok adalah penjara yang digunakan untuk menekan dan memurnikan musuh-musuh yang melawan istana Miluo. Ia tidak sebaik Tuan Muda tertua, Sang Maha Agung. Sang Maha Agung tidak akan membunuh lawannya. Bahkan ketika berhadapan dengan kejahatan besar, seperti Tai Yi, Sang Maha Agung hanya akan menekannya di peti mati dao dan menindasnya. Penjara besar Tuan Muda Ling Xiao diselimuti hutan tombak dao yang lebat. Hutan tombak dao menembus tubuh para tahanan, roh primordial mereka, dan terus menyiksa mereka hingga pihak lain tak tertahankan dan mati. Dari penjaranya, orang juga dapat melihat tirani dan keganasan teknik dan seni ilahinya. Seni ilahi yang terkandung dalam tombak daonya adalah seni ilahi yang paling tirani. Saat tombak itu ditembakkan, seluruh langit dipenuhi dengan kesucian yang mengelilingi tombak dao miliknya, meningkatkan kecakapan bertarungnya secara eksplosif. Qin Mu mundur, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya. Momentum Tuan Muda Ling Xiao semakin kuat saat ia mendekat dengan kecepatan tinggi. Tombaknya seperti naga, berubah menjadi berbagai macam wujud. Suara para dewa dan iblis memenuhi langit, memperkuat kekuatannya, membuat kekuatan tombak daonya semakin mengerikan. Reruntuhan ibu kota surga meledak dan hancur di bawah kekuatan tombak dao, berubah menjadi ki kekacauan. Ki kekacauan di reruntuhan menjadi semakin padat, dan bahkan ada ki kekacauan yang membumbung keluar dari kedalaman ruang dan waktu. Tampaknya ada sosok-sosok tinggi dan aneh berdiri di sana dalam kabut, dan bayangan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas.
Tuan muda Ling Xiao menutup mata, dan ujung tombak itu tidak meninggalkan kiri dan kanan Qin Mu, membantai jalannya ke kedalaman reruntuhan. Tiba-tiba, sosok Qin Mu berhenti, dan kakinya mendarat di tengah altar pengorbanan sekte pembelah surga, tepat di tengah jejak kaki tersebut. Jantung Tuan muda Ling Xiao berdebar kencang. Ibu kota surga, tanah pembelah surga. Ia tahu ada yang tidak beres, jadi ia segera mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menusuk dengan serangan terakhir. Pada saat yang sama, ia melepaskan tombaknya dan mundur. Pada saat itu, Qin Mu mengulurkan tangannya untuk menghunus pedangnya, dan cahaya pedang pun menyala. Bab surga membelah surga. Kekacauan terbelah, dan alam semesta baru lahir dalam cahaya pedang. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, sosok-sosok tinggi dan aneh dalam kabut kekacauan itu berpencar bagaikan asap dan awan. Kakak ketiga, inilah kesengsaraan penciptaan kehidupan yang telah kau hindari, dan aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Suara Dao Qin Mu meledak, dan cahaya pedang melesat ke arah tombak Dao yang ditikamkan oleh Tuan muda Ling Xiao. Para dewa dan iblis yang berputar di sekitar tombak Dao itu meledak satu demi satu. Krak! Tombak Dao itu terpotong dan hancur, berubah menjadi energi murni yang mengembang. Setelah itu, ia mengalami transformasi bawaan kelima tertinggi dalam cahaya penciptaan. Tuan muda Ling Xiao mundur dengan sangat cepat, tetapi kecepatan pembukaan alam semesta bahkan lebih cepat lagi. Alam semesta itu segera menyusulnya dan menelannya. Dalam cahaya penciptaan, Tuan muda Ling Xiao teringat adegan dirinya melarikan diri dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-17. Tak terhitung banyaknya dirinya yang mencoba sekuat tenaga melancarkan serangan terkuat mereka, menerobos satu demi satu ruang yang sangat aneh dan bergegas menuju kehampaan. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya dirinya yang hancur dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan, tetapi ia adalah satu-satunya yang berhasil menembus cahaya kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tubuh fisiknya hancur dalam cahaya kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan tombak daonya terbalik, menyerbu kehampaan dengan kepalanya. Ia tidak tahu kapan ia berhasil menembus kesengsaraan penciptaan kehidupan dan kapan ia dihancurkan. Pada saat itu, ia berbalik untuk melihat dan melihat cahaya malapetaka dari kesengsaraan penciptaan kehidupan tertinggal di belakangnya. Kini, ia berbalik untuk melihat cahaya malapetaka dari tulisan pembuka surga Qin Mu dan melihat bahwa cahaya malapetaka dari kesengsaraan penciptaan kehidupan masih mengejarnya selama 9,5 miliar tahun. Pada saat itu, cahaya malapetaka itu sudah dekat. Ia tak pernah lolos dari cahaya malapetaka dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Ia hanya lolos dari jarak yang jauh dan kesengsaraan penciptaan kehidupan belum mengejarnya. Namun kini, kesengsaraan penciptaan kehidupan telah mengejarnya. Yang berbeda adalah kesengsaraan penciptaan kehidupan telah menggunakan tangan Qin Mu untuk menelannya, menenggelamkannya, dan memusnahkannya. Memikirkannya, semua orang di Poid belum lolos dari kesengsaraan penciptaan kehidupan. Hanya saja mereka belum terjerumus olehnya. Pada saat para ahli tersembunyi terjerumus oleh kesengsaraan penciptaan kehidupan mereka sendiri, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Pertempuran ini, kekalahan bukan milikku, melainkan kehendak surga. Tuan muda Ling Xiao tak berdaya melawan cahaya kesengsaraan. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh cahaya kesengsaraan. Namun, ia mengerahkan sisa tenaganya dan menerobos reruntuhan ibu kota surgawi, menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong reruntuhan itu ke dalam hutan obelisk. Ia harus mengulur waktu bagi para penguasa istana dan praktisi Dao Istana Miluo. Ia harus membeli harapan bagi kelangsungan hidup ibu kota Giok. Ia bisa saja mati, tetapi konsep Istana Miluo harus dilestarikan dan diwariskan. Sekalipun jasanya bukan untuknya, sekalipun ia mati dan daonya hancur. Reruntuhan ibu kota langit menabrak hutan obelisk dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Mereka semakin dekat ke hutan obelisk. Di bawah cahaya bencana, Tuan muda Ling Xiao melihat bahwa reruntuhan ibu kota langit sudah berada dalam jangkauan hutan obelisk. Tubuh jasmaninya, dao agungnya, serta pikiran dan kesadarannya juga lenyap dalam cahaya bencana. Yang tersisa hanyalah kepalanya, dan daging serta darah di kepalanya juga hancur dengan cepat. Tak lama kemudian, tengkoraknya juga hancur dalam cahaya bencana, tetapi ia merasakan sedikit kelegaan. Dengan dibebaskannya langit, para praktisi Istana Miluo akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan. Akan selalu ada seseorang yang akan mengambil cita-cita Istana Miluo dan mengambil pikiranku untuk membantuku melangkah maju. Kesadarannya musnah, dan sesaat sebelum musnah, ia melihat Qin Mu menghalangi jalan antara reruntuhan ibu kota surga dan hutan obelisk. Ia melihat bulu kuduk Qin Mu berdiri, dan lengan-lengan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke atas dan ke bawah, menghalangi reruntuhan ibu kota surga dan hutan obelisk. Ia menggunakan tubuh jasmaninya untuk menahan benturan dua tempat suci agung itu. Ia melihat lengan Qin Mu meledak di bawah tekanan kekuatan tak terbatas, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Ia melihat Qin Mu diremas hingga muntah darah, tetapi ia juga melihat Qin Mu terus menumbuhkan lengan baru, mempertaruhkan nyawanya untuk menghalangi dua tempat suci agung itu. Akhirnya,
Reruntuhan ibu kota surga bergetar sedikit dan berhenti. Hutan obelisk didorong menjauh oleh kekuatan Qin Mu dan semakin menjauh dari reruntuhan ibu kota surga. Dasar ketujuh sialan. Kesadaran Tuan Muda Ling Xiao bergerak dan sepenuhnya musnah. Qin Mu terbaring di depan pintu masuk hutan obelisk dan memuntahkan seteguk darah. Ketiga matanya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun untuk waktu yang lama. Dao agung yang telah ia kembangkan hampir hancur berkeping-keping, dan tubuh jasmaninya semakin menderita. Luka-luka berceceran di mana-mana, bahkan tulang-tulang patah menembus kulitnya. Setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu mengalir ke mulut dan tenggorokannya, mengalir ke seluruh tubuh jasmani dan roh primordialnya untuk memberi nutrisi pada tubuhnya. Luka-lukanya sedikit membaik, dan cairan dingin menetes ke matanya. Setelah beberapa saat, penglihatannya perlahan pulih, dan pemandangan di depannya perlahan menjadi jelas. Qin Mu melihat beberapa sosok, dan setelah beberapa saat, mereka saling tumpang tindih. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang duduk di dekat kusen pintu hutan obelisk. Qin Mu berjuang untuk bangun dan menyapa lelaki tua itu, kakak senior agung-agung. Tuan muda tertua melambaikan tangannya, Ling Xiao sudah mati, hati Dao Zi Xiao hancur, dan istana Miluo tak lagi kokoh. Saudara ketujuh, tujuanmu telah tercapai. Selanjutnya, apakah kau akan pergi ke ibu kota Giok untuk menghancurkan semua praktisi Dao dan Master Aula? Qin Mu duduk di sampingnya dengan siku di atas lutut. Ia terengah-engah, dan tangannya masih gemetar. Kakak senior, hal-hal seperti kehidupan lebih kuat dari yang kita bayangkan, dan juga lebih lemah dari yang kita bayangkan. Qin Mu tersenyum, ia terkekeh. 3,5 miliar tahun, hanya 3,5 miliar tahun, reformasi perdamaian abadi telah mencapai akhirnya. Para praktisi perdamaian abadi berjuang sampai mati di istana leluhur, jadi perdamaian abadi tidak memiliki kekhawatiran dan tidak ada motivasi untuk berkembang. Perdamaian abadi tidak memiliki musuh lagi. Dulu aku membenci desa Riang yang didirikan oleh Kaisar Qin Yihe, tetapi perdamaian abadi sedang diubah oleh para praktisi menjadi desa Riang lainnya, desa Riang yang lebih besar. Ia meregangkan pinggangnya dengan susah payah, dan tulang punggungnya berderak, dan alam semesta ini masih terus berkembang, menjadi semakin besar, semakin lebar. Langit semakin menjauh, dan bintang-bintang semakin menjauh. Ini adalah bencana yang bahkan lebih mengerikan daripada bencana kehancuran dan penciptaan. Kedamaian abadi akan perlahan-lahan terbunuh di desa yang lembut ini. Ketika mereka menyadari bahayanya, mereka tak akan mampu lagi menghentikan alam semesta ini dari kehampaan. Saya merasa mereka membutuhkan beberapa musuh untuk memperingatkan mereka agar mereka dapat terus berubah dan menjadi semakin kuat. Agung-agung meliriknya dan berkata, itulah sebabnya kau akan meninggalkan para Taois dan kepala aula istana Miluo untuk memotivasi dan memacu mereka agar terus maju. Ekspresi Qin Mu tenang. Aku perlu meninggalkan kemungkinan lain untuk masa depan. Mungkin ide guru benar? Tatapannya samar. Aku juga tidak membunuh Pak Tua Wuya atau saudari kedua Wuji. Jika seluruh alam semesta tumbuh tanpa batas, mereka mungkin punya cara untuk menghentikan tren berubah menjadi kehampaan. Agung-agung menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apakah kau siap untuk kembali? Qin Mu mengangguk, ia tersenyum. Aku siap untuk kembali menemui guru, untuk menjadi saudara ketujuh istana Miluo, untuk menemukan putriku. Aku akan melakukan banyak hal di masa lalu, bahkan lebih dari apa yang kulakukan di zaman ke-17. Aku akan mencari kemungkinan untuk menghindari nirwana agung di masa depan. Ekspresi Tuan Muda tampak aneh. Ketika kau kembali ke masa lalu, kau memang akan melakukan banyak sekali hal. Apa yang kau lakukan sungguh tak terpahami. Setidaknya, aku tak pernah memahaminya. Reputasimu pasti akan buruk. Aku sudah terbiasa. Qin Mu berdiri dengan goyah dan meregangkan punggungnya. Ia tersenyum. Tuan Muda ketujuh, jika kau terlihat sekilas, apakah kau masih layak menyandang gelar kekacauan? Penguasa agung Tuan Muda berdiri, kau bilang jika aku belajar dari guru, aku tidak akan seperti dia apapun yang terjadi. Bahkan jika aku memasuki kehancuran dan berubah menjadi Dao lalu mati seperti guru, aku tetap akan berantakan total. Kurasa aku mungkin tidak putus asa tentang masa depan seperti guru. Aku tidak tahu dari mana harapan ini berasal, tetapi sekarang aku tahu bahwa secercah harapan ini seharusnya datang darimu. Tatapannya samar saat ia berkata, setelah kau kembali ke masa lalu, aku akan datang ke zaman ke-17 untuk berubah menjadi Dao dan mengembalikan energi spiritual yang menguasai alam semesta ke alam semesta. Namun, aku tidak akan mati. Aku akan bereinkarnasi dan menunggumu di zaman ke-17. Qin Mu mengangguk. Tuan Muda agung-agung menoleh ke belakang, menatap hutan obelisk, dan berkata, perubahan besar dan membelah langit, aku akan mengirim mereka kembali sebelum berubah menjadi jalan. Ketika kau kembali ke zaman ke-16, kau akan bertemu mereka. Qin Mu tertegun dan tersenyum. Kalau begitu, kakak senior, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tuan Muda agung-agung tersenyum. Kita akan bertemu lagi di masa lalu.